Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bersama-sama melihat serta menyimak suatu keseruan diskusi atau debat yang sangat menarik di mana teman-teman para apologet Kristen akan berhadapan dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Kita akan melihat bagaimana pembahasan mereka kali ini lagi-lagi pastinya akan membahas tentang iman Kristen, ya karena memang Ustadz Suma ini dan kawan-kawannya memang hanya doyan dan tertarik untuk membahas iman kekristenan, karena kalau membahas tentang iman mereka pasti akan kelebakan, mereka akan pasti kepanasan, bahkan mereka pasti akan menghindar, bahkan juga framing untuk kembali lagi membahas tentang iman kekristenan. Dan kita akan melihat bagaimana teman-teman dari para apologet Kristen ini akan meluruskan segala sesuatu yang disalahpahami, bahkan segala sesuatu yang diusik, dan segala sesuatu yang keliru, bahkan juga yang yang selalu saya diusik-usik oleh Ustadz Suma dan kawan-kawan seperti itu. Karena ya pastinya kita sendiri akan merasa risih ketika iman kita, ketika ajaran kita seperti itu diusik-usik oleh orang lain guna untuk hanya mencari sesuatu seperti itu ya. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Kapan pernah berdiskusi dengan saya di WA? Ya, selamat malam. Mungkin pernah dengar suara saya nggak, Pak Zulkifli? Saya kedengarannya belum pernah dengar suaranya. Suaranya agak berhenti-berhenti ya, Pak Zulkifli. Coba ini dulu, Pak Zul. Mungkin dicabut dulu, nanti pasang lagi mikrofonnya. Ya, halo, gimana? Tes. Ya, lebih bagus kayaknya. Oke. Iya. Oke. Pak Zulkifli, masih ingat nggak dengan suara saya dulu mungkin di grup DPM atau grup mana begitu? Iya, nama akunnya siapa waktu di Nama akunnya siapa ya? Lupa kali lah ya. Yang penting yang jelas pernah kan dengan nama saya. Dulu kan pernah VN juga saya, Pak. Saya banyak teman perempuan Kristen. Saya lupa. Pernah membahas apa kira-kira? Gak apa-apa sih Bang Zul, gak apa-apa. Jadi saya menanggapi nih Bang Zul kemarin kayaknya dapat dari netizen ya. Bilang katanya terus saya berdiskusi dengan Pak Zulkifli gitu kan. Nah, di sini begini Pak Zul, karena memang channel saya ini kan jarang diisi ya. Saya juga banyak kesibukan, jadi jarang banget kalau saya disuruh ngisi ke tempat lain tuh kayaknya saya mikir. Ya, jadi kalau misalnya mau berdiskusi mendingan sekalian isi konten saya. Kalau Pak Zulkifli kayaknya udah penuh, banyak banget ya kan. Nah, lebih baik diskusi kita di sini saja. Saya diundang kemana saja boleh, bersedia aja. Nah, itu dia. Terus gini Pak Zul, kita kan selama ini kan selalu berdiskusi tentang itu saja. Nah, saya tuh kepengen begini, sebagai murtadin yang dianggap odong-odong nih sama teman-temannya Bang Zul, ya kan? Jadi nggak masalah saya. Nah, tetapi begini Bang Zul, saya kepengen menelusuri nih, kenapa sih harus ada kitab Taurat? Kenapa harus ada kitab Injil dan kenapa juga harus ada Al-Quran? Nah, kita telusuri gitu loh, Bang Zul, sejarahnya. Nah, saya mempercayai Bang Zulkifli adalah orang yang sopan, ya, orang yang menurut saya selama ini baik sama saya loh. Selama ini baik. Ketika diskusi, Bang Zulkifli sama saya sangat sopan. Mungkin beda ya dengan yang lain, tapi dengan saya selama ini saya lihat Bang Zul sangat sangat sopan sekali. Jadi saya suka. Jadi saya kepengen Bang Zul untuk memberikan penjelasan supaya teman-teman juga di luar sana nggak penasaran Bang Zul. Gimana Bang Zul? Iya, kalau saya sih biasanya kalau dialog sama murtadin itu lebih fokus ke apa yang menyebabkan Anda murtad, apakah karena paham Al-Quran atau memang karena buta Al-Quran. Biasanya sih gitu. Apalagi kalau ada murtadin yang balik kemudian menyerang Islam, berarti murtadin itu paham tentang Al-Quran dan paham tentang kitabnya. Kan gitu. Kalau saya Bang Zul, saya kan dianggap odong-odong nih yang pertama ya sama teman-teman Muslim gitu ya. Tapi Bang Zul kalau seandainya mau tahu kesaksian saya dari awal nih ya Bang Zul, saya sudah mengatakan
saya keluar dari Islam itu bukan karena saya sekolah perbandingan agama, tidak. Ya, dari awal saya tetap berkesimpulan bahwa Islamlah adalah agama yang paling benar. Itu menurut saya itu dulu. Tetapi kenapa saya menjadi Kristen? Waktu itu saya sudah menceritakan bagaimana saya menjadi Kristen. Gitu ya. Itu karena perjumpaan saya dengan Tuhan itu sendiri, ya, dengan Yesus itu sendiri. Jadi tidak mengadakan perbandingan-perbandingan. Ya, ketika saya di sini misalkan mulai saya mengerti, oh ternyata yang dulu saya anggap bahwa kekristenan ini adalah agama yang sesat, menyembah manusia, dan Kristen itu adalah surganya di dunia. Ternyata saya selidiki, ternyata enggak Bang Jul, gitu loh. Nah dari sinilah saya mulai tertarik untuk saya menyuarakan kebenaran. Oh tidak, ternyata yang kita tuduhkan selama ini salah. Ya, dari kecil otak kita selalu dipenuhi dengan pemikiran begini. Jangan dekat-dekat sama orang Kristen ya, jangan dekat-dekat sama orang kafir. Orang Kristen itu surganya hanya di dunia, ya. Jadi kalau orang Kristen itu bahannya kayu bakar untuk neraka. Nah, jadi ada banyak pengajaran-pengajaran yang sudah ditentukan tentang kebencian-kebencian terhadap Kristen. Tetapi ketika Tuhan memanggil saya secara pribadi, gitu ya, Tapi ternyata saya lihat kalau saya pribadi, tidak seperti itu, Bang Jul. mohon maaf Bu, Gimana, kalau Bang saya Jul? pribadi saya dari kecil tidak pernah diajarkan hal-hal seperti itu. Kalau saya dari kecil malah diajarkan sebaliknya, bahwa Islam itu ya? adalah agama yang sempurna dan adalah kewajiban seorang Muslim itu menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Bagus sih Bang Jul, memang ada sebagian seperti itu mungkin. Makanya ada Anda sendiri mengakui kan, bahwa saya tidak pernah memperlihatkan rasa benci kepada siapapun, termasuk kepada Anda. Tapi Bang Jul, gini loh Bang Jul, saya bicarakan apa adanya ya, saya nggak bicara untuk mencoba memojokkan Islam, tidak. Kalau misalnya Bang Jul mau mungkin lihat fakta-fakta di sekitar, di kehidupan saya sekitar saja masih begitu Pak. Gitu. Bahkan di sekitar lingkungan saya ini dikotak-kotakan, kayak misalnya orang kafir itu nggak usah ditemanin gitu. Anak-anak itu sudah teriak jangan berteman sama orang kafir. Seperti itu, Pak. Oh, itu mungkin ada di ibu aja. Kalau dalam kehidupan nyata itu nggak ada yang seperti itu. Nah, oke, baik. Terima kasih untuk ucapan-ucapan yang baik ya dari Pak Zulkifli. Cuman lagi-lagi begini Pak Jul. Kita kan heran ya Pak Jul, selaku saya ini adalah orang yang bisa dikatakan memang saya muslim semua Bang Jul, tetapi saya tidak mengatakan saya orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang paham Quran lalu saya murtad ya Bang Jul ya. Tetapi itu tadi saya sudah sampaikan. Nah, ketika saya sudah di dalam kekristenan, saya justru menemukan hal-hal yang di luar dugaan saya. Tuduhan-tuduhan yang selama ini ada di kepala saya ternyata salah semua. Nah, disitulah saya mau sampaikan. Lalu saya mulai membuka Quran gitu ya. Kok ternyata seperti ini sih ajaran yang diajarkan Muhammad. Kenapa ya? Kok bisa berbeda dengan yang diajarkan Yesus? Seperti itu. Jadi saya mulai gali-gali. Maka di sini saya bukan menjadi orang yang memojokkan Islam, tidak Bang Jul. Tapi saya lebih suka berbicara apa adanya. Nah, saya akan mulai membuka nih Bang Jul mengenai tentang Al-Quran. Ini kan mengkait-kaitkan tentang kitab Taurat dan Injil ya Bang Jul ya. Benar kan? Iya. Halo, Bang Jul? Artinya saya pun bisa bertanya kan tentang yang sama terhadap saudara ini kan. Maksudnya gini Bang Jul, saya kan mempertanyakan nih di dalam Taurat itu kenapa harus ada disebutkan Taurat dan Injil. Nah itu saya mempertanyakan seperti itu. Nah saya minta Bang Jul mungkin memberikan penjelasan ya di sini. Jadi maksud saya menganggap Bang Zulkifli adalah orang satu-satunya orang yang saya percaya untuk bisa untuk memberikan penjelasan dan beda daripada teman-teman Muslim yang lainnya Bang Jul. Please. Jadi jangan maksudnya selama ini yang saya kenal Bang Zulkifli ketika berdiskusi dengan saya seperti itu Bang Jul. Jadi silakan mungkin dikemukakan melalui YouTube Bang Jul. Jadi Al-Quran itu bukan sebuah kitab suci yang berdiri sendiri dalam arti kata, baik yang mewahyukan maupun pribadi yang menerima daripada Al-Quran itu adalah hal baru. Maksudnya gini, ketika yang berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai esensi sang pencipta. Esensi sang pencipta ini kemudian mengajarkan dirinya bukan adalah esensi baru, di luar daripada esensi yang berfirman kepada para nabi-nabi. Sehingga kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menerima pengajaran dan mengajarkan kemudian kepada umatnya, itu tidak sekonyong mengenalkan langsung pada umatnya bahwa dia itu adalah seorang nabi. Halo Bang Jo, mungkin ditarik dulu, cabut handsfree-nya, cabut dulu, habis itu pasang lagi Bang, jadi nggak menggaung-gaung gitu. Ya, tes.
Halo? Gimana Pak Kanuru? Mohon maaf, apakah Pak Kanuru juga mendengar Pak Zulkifli suaranya juga begitu? Tidak, cukup ini, hanya kadang-kadang delay gitu aja. Tapi nggak mengganggu. Suaranya Pak Kanuru, suara Pak Kanuru juga agak putus-putus. Berarti di sini sinyal saya apa gimana nih? Mungkin sinyal Bu Fatima kali ya. Oh gitu. Aduh, payah banget ya ini karena musim hujan terus. Oke, maaf ya Pak Zulkifli, silakan lanjut. Mohon maaf, saya pikir tadi Pak Zulkiflinya yang salah itunya, suaranya. Oke. Jadi kembali ya, saya katakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi itu memperkenalkan diri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memperkenalkan dirinya sebagai sang pencipta yang berfirman ya, pada nabi sebelum, dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dalam utusannya bukan oknum yang ketika yang hidup begitu. Aduh, ya. saya nggak dengar sama sekali. Tetapi adalah sosok yang memang sudah disiapkan oleh Allah untuk kemudian menjadi khatam yin, seorang pembawa ajaran di mana halo Pak. Yang dengar saya enggak? Kanuru? Ada putus-putus Bang Jul. Ada putus-putus. Bentar, saya mungkin akan rubah pakai data aja ya. Ya, gimana? Suara saya udah bagus? Udah kedengaran dengan baik? Di posisi saya kedengaran cukup ini bagus, hanya kadang-kadang delay gitu sih. Silakan Pak Zulkifli. Halo? Lanjut Bang. Dia kemudian dia ragu. Dia ragu, ini apa ini yang datang kepada saya nih? Karena dia tidak pernah bermimpi sebelumnya kelak dirinya itu akan diutus, akan menjadi seorang nabi penutup. Berbeda dengan Paulus yang menceritakan dirinya telah dipilih sejak dari dalam kandungan ibunya, kan gitu. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian mengajarkan, menyampaikan tentang hukum-hukum, sebagaimana hukum-hukum yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi melalui kitab mereka masing-masing, maka kemudian kedatangan Islam itu bukan menceritakan sebuah kisah-kisah, tetapi menceritakan tentang hukum-hukum. Seperti apa Allah hendak menjadikan manusia di muka bumi ini, seperti itulah apa yang disampaikan oleh Al-Quran melalui Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu datang mengabarkan tentang berita-berita yang masa lampau kaitannya dengan hukum. Maka kemudian Al-Quran menceritakan Torah, kemudian menceritakan tentang Zabur atau Mazmur, kemudian menceritakan tentang Injil yang kemudian diwahyukan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Saya kira seperti baik, itu. Sebentar Pak Zulkifli, supaya jangan saya lupa nanti ya. Jadi ketika ada statement yang harus kita bahas, saya mohon maaf, saya potong dulu. Tadi bilang katanya sebagai nabi yang sekarang justru suara Anda yang putus-putus. Oh begitu. Saya nggak mendengar. Pak Kanuru gimana nih? Iya. Pak Kanuru gimana Pak Kanuru? Suara di saya tempat Pak saya Kanuru lancar Bu, lancar di tempat saya. Nah, ini makanya suara Pak Zulkifli udah mulai lancar karena saya pakai data. Tadi kan pakai wifi. Nah sekarang pakai Di data tempat saya Pak. Suara Anda kayak Robert. Oh masa sih begitu? Jadi tadi saya pakai suara data. Jadi suara wifi tadi pakai wifi. Saya nggak bisa mendengar suara Pak Zulkifli, tetapi sekarang saya pakai data, suara Pak Zulkifli pun jelas, makanya saya bisa menanggapi Pak Zul. Nah, jadi begini Pak Zulkifli tadi mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi penutup gitu ya, yang menyempurnakan hukum-hukum terdahulu. Nah, yang saya pertanyakan adalah hukum yang mana sih yang disempurnakan oleh Muhammad itu sendiri gitu Pak Zul? Silakan. Oke. Saya masih meraba-raba apa yang Anda maksud sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Intinya Anda mempertanyakan ajaran apa, hukum-hukum apa yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi gini, karena Anda sudah pernah merasakan dua sisi daripada agama ini, Islam maupun Kristen yang Anda imani sekarang. Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Allah, kata Yesus ya, seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala kebenaran. Yang kaitannya dengan kebenaran ini berarti berkaitan dengan hukum-hukum. Lalu kemudian beliau pun mengatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Torah, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sisi lain juga Yesus yang Anda tuhankan mengakui ya bahwa masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian. Coba. Pada masa Abraham, Allah menyatakan diri kepada Abraham, Allah sudah memberikan hukum-hukum kepada Abraham, hukum sunat dan seterusnya. Kemudian pada masa Musa, Allah juga memberikan hukum-hukum.
Pada masa Daud, Salomo, Allah juga memberikan hukum-hukum. Pada masa Yesus, Allah pun memberikan hukum-hukum. Tapi ternyata Yesus sendiri yang Anda tuhankan masih mengakui. Masih banyak ajaran yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, Ajaran kalau apa saya itu balik kalau boleh bertanya, tahu, Bang Zulkifli? Maaf, gimana? ajaran apa? Sebentar. Sebelum lebih jauh lagi, Bang Zul intinya di sini percaya ya bahwa Alkitab kami ini membicarakan tentang kebenaran ya? Oh betul, umat Islam itu diwajibkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bagus. Maksudnya kitab saya? Kitab saya? Ya, termasuk kitab Anda. Oke, baik. Jadi semua ya? Semua dipercaya ya, Bang Zul? Ya, kami percaya. Tapi ingat, informasi di dalam Al-Quran jelas menerangkan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah-rubah. Dan Anda bisa buktikan malam ini, apakah kitab Anda itu berubah atau tidak? Dirubah. Jadi kalau saya ketika saya tahun 2001 saya menjadi Kristen, saya nggak pernah berubah tuh Pak. Nggak dirubah-rubah. Sekarang Dirubahnya kitab kapan? Anda menggunakan bahasa apa sekarang kitab Anda? Karena kita orang Indonesia, supaya orang itu bisa cepat paham, makanya Indonesia dikasih kitab terjemahan LAI berbahasa Indonesia Pak. Kalau di Amerika, tentu karena mereka mayoritas berbahasa Inggris, maka kitab mereka diberikan terjemahan bahasa Inggris Pak. Seperti itu. Maaf ya, Oke. saya lihat kayaknya Jadi agak Anda ini mengakui- keluar dari pertanyaan. Boleh saya ini interupsi ya. Maksud saya pertanyaan tadi Bu Fatima itu bagus sekali kalau kita kembali ke situ maksud saya. Hukum mana yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu aja mungkin yang Bang Zulkifli bisa jawab gitu Bang. Ya, tetapi maaf Pak Kanuru, betul. Terima kasih untuk menekankan kembali. Tetapi tadi Bang Zulkifli, setahu saya gini, Bang Zulkifli pengalaman saya ketika berdebat dengan beliau ini selalu hanya mengambil yang diinginkan Bang Zulkifli doang ayatnya. Tapi kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan Bang Zul, selalu dianggap itu sisipan. Seperti itu. Nah ini kalau misalnya Bang Zul kalau menganggap ada ayat-ayat yang dianggap disisipkan, mendingan tidak usah membahas Bible. Nah, Bang Zul gini aja, kita lebih ngebahas begini. Dalam Quran itu kan menyebutkan tentang Taurat dan Injil, dan bahkan itu dibenarkan oleh Allah ya di abad 7. Artinya di abad masa Muhammad yang katanya diangkat jadi rasul atau nabi, seperti itu. Nah, seharusnya ketika di masanya Muhammad itu Allah masih sempat membenarkan Taurat dan Injil ya, seharusnya tidak ada dong orang-orang yang setelahnya Muhammad ini menganggap bahwa kitab itu sudah dirubah lah, sudah hilang lah. Itu tidak ada dong. Sejak kapan dirubahnya dan sejak kapan hilangnya, begitu Pak Zul. Bagaimana Pak Zul? Halo Pak Kanuru, bagaimana nih Pak Zulkiflinya? Halo Bang Zul. Mungkin Pak Kanuru yang menyampaikan ke Pak Zulkifli kalau suara saya tidak bisa didengar oleh beliau. Di tempat saya cukup jelas Bu, dan pendengar juga katakan jelas suara Bu Fatima. Halo Bang Zul, apakah kedengaran Bang? Mungkin bisa dicabut dulu jack itu. Tetapi memang nggak ada suara Pak. Biasanya kalau ada suara itu ininya bergerak. Profilnya bergerak biasanya. Tetapi beliau ini sepertinya diam. Halo. Ya, silakan Bang. Suara saya kedengaran dengan baik? Iya, Kedengaran kedengaran dengan Pak baik. Zul. Oke. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu tanpa melalui penyelidikan. Jadi dia tidak menyelidiki, oh ternyata di kitab Torah, ternyata di kitab nabi-nabi terdahulu itu ada dikatakan akan datang seorang nabi, akan seperti ini, akan ada sama seperti Musa. Itu beliau itu tidak melakukan penyelidikan. Ya. Kebenaran kemudian terungkap ketika wahyu itu diterima, lalu disampaikan. Nah di akhir zaman inilah kemudian ketika ada perdebatan terjadi, kemudian ada penemuan-penemuan, barulah kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu dinyatakan kebenarannya, mutlak sebuah kebenaran. Jadi tidak ada penyelidikan seperti Lukas melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ya. Oke, baik. Pak Zulkifli, mohon maaf nih. Kalau benar bahwa Muhammad adalah orang yang tidak melakukan penyelidikan, tetapi sudah mencatat dan membenarkan bahwa Taurat dan Injil adalah firman Tuhan, gitu kan? Nah, yang saya mau pertanyakan, kitabnya mana sih yang dibenarkan oleh Allah ini? Seperti itu loh Pak Zul. Berikan penjelasan saja. Maksudnya gimana Mbak? Apa kurang jelas ya Pak Kanuru? Contoh. Gini maksudnya, dalam Quran itu, dalam Quran Allah kan membenarkan kitab terdahulu yaitu Taurat dan Injil, ya kan? Itu di abad 7 loh, di abad masa Nabi Muhammad,
gitu kan. Nah, kitab yang dibenarkan ini yang mana, Pak? Ya, kita Torah yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang Iya, mana? kemudian Kitabnya mana? Kitabnya wujudnya mana? Di mana? Apakah masih ada sekarang atau Pak Jul bilang hilang? sesuai yang digambarkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75, ayat 79, bahwa kitab-kitab tersebut sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah, kalau misalnya Allah yang Maha Tahu, dia sudah mengatakan mengalami perubahan-perubahan, supaya jangan manusia yang tersesat, ya, umatnya jangan sampai tersesat. Seharusnya Allah bukan saja ngomong sudah dirubah, tetapi harus menunjukkan yang dirubah bagian ini, bagian ini, bagian ini, di ayat ini, dalil ini, di pasal ini, seharusnya seperti itu. Jangan justru ada ayat yang justru membuat rancau, ya, membuat orang-orang yang memegang kitab terdahulu yang sebelum ada Al-Quran, adalah namanya Injil, Taurat, dan Mazmur, ya, itu malah jadi, loh, apa alasan kitab Anda ini mengatakan bahwa kitab kami dirubah? Sementara orang-orang Yahudi yang memegang kitab terdahulu sampai sekarang merasa tidak dirubah. Seperti itu, Pak Jul. Bagaimana, Pak Jul? Pak Kanuru, apakah suara saya tidak jelas, Pak Kanuru? Jelas sekali, Bu. Jelas. Halo, Bang Zul. Bang Jul, dari tadi profilnya diam, tidak bergerak sedikit pun, lalu hilang, sebentar mengutarakan lagi gitu. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya, padahal saya sudah memakai data dan lancar loh. Dari suara Bang Jul juga saya sudah lancar, kalau tadi betul memang dari WiFi. Ini akan memakan waktu. Ya, kita kasih waktu Kasihan, Bang Zul. ya, kasihan teman-teman yang sudah menyimak. Seharusnya ketika berdiskusi, tanya jawab tuh enak ya Pak Kanuru ya. Jadi Ya, betul. benar-benar memperjelas, nanti alur ceritanya itu akan jelas. Ya, seperti halnya pertanyaan saya tadi, kenapa ya Al-Quran ini kok menyebut-nyebut Taurat dan Injil? Taurat dan Injil yang mana nih yang dibahas? Jangan sampai di Galatia 1 itu mengatakan bahwa ada Injil yang palsu. Injil yang bukan mereka terima. Yang mereka terima artinya orang-orang yang di masa abad itu. Gitu loh. Nah, ini saya kepengen teman-teman muslim tuh bisa memberikan data yang lengkap, enak, santai. Satu-satunya harapan saya itu Bang Zulkifli sebenarnya, Pak Kanuru. Karena selama ini yang saya kenal, Pak Ustadz, dikenal Pak Ustadz ini, Pak Zulkifli ini orangnya sangat baik, sopan, dan setahu saya selama ini ketika pengalaman saya berdebat dengan beliau ini sangat sopan sekali dengan saya. Iya, ya kita harap bisa tersambung lagi ya. Menarik memang pertanyaan Bu Fatimah, saya pikir ini juga kita harapan dari teman-teman juga Kristen ya, untuk kita ketahui di bagian mana yang diubah dan bagian mana yang belum. Aduh, sepertinya hilang Bang Pak Zulkiflinya. Jadi maksudnya gini loh Pak, saya selalu dianggap katanya orang yang selalu getolnya menyerang Islam, katanya seperti itu ya. Nah, saya kepengen ketika saya dicap sebagai murtadin odong-odong ya, menjadi murtad yang tidak pernah tahu Al-Quran, justru saya bertanya, saya mempertanyakan, ketika saya menjadi Kristen, ketika saya sudah di dalam terang Kristus, saya melihat ada sesuatu hal yang sepertinya harus saya pertanyakan, begitu Pak. Nah, ketika di dalam di negeri kita ini di Indonesia, orang menyimpulkan tentang Quran katanya salah. Ya, justru itu saya kepengen dari pihak Muslim itu, ayo loh berdiskusi dengan baik. Ketika ada orang yang mempertanyakan tentang Quran, terbuka dong. Apa alasan? Misalnya alasan orang Kristen harus mu'alaf dan menjadi Islam dan mempercayai Quran dan Muhammad. Seharusnya gamblang dong. Jangan cuma ujuk-ujuk main syahadat. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa kayak seperti itu kan artinya kita cuma hanya punya harus mengucapkan mantra yang sendiri sebenarnya kita ini nggak ngerti. Gitu kan? Nah, ini ayolah gitu teman-teman Muslim kita. Ya betul. Halo Bu Fatimah. Ya agak lag. Halo Pak Kanuru. Suara saya tadi sempat hilang ya? Ya sempat hilang. Ya, ini sinyal saya tiba-tiba muter-muter dan ini muncul lagi. Di Bang Zul ini ada di sudah ada di ini lagi di backstage, mungkin Ibu bisa lihat. Oke, saya masuk lagi ya. Tapi kok dibilang halo Bang Jul. Halo Bang Jul. Ya, halo. Ya, suaranya udah bagus Bang Jul, suaranya bagus banget. Ya, halo. Ya. Terdengar jelas Bang. Silakan Bang. Suaranya jelas Bang Jul. Ya, suara Anda lagi yang tenggelam di sini.
Kalau gitu gini aja mungkin statement saya akan saya sampaikan ke Pak saya menyampaikan dulu ya, ini kan saya pakai HP. Ke laptop dulu saya ya. Halo tes. Ya. Ya, Sangat terdengar jelas. Saya ke laptop dulu, laptop. Silakan Pak Zulkifli. Nanti saya akan add lagi Ditulis kalau misalnya sebentar. mau. Ya, boleh. Silakan. Sambil ngobrol dulu ya Pak Zulkifli, saya dengan Pak Kan dulu ya. Ya, itu tadi. Saya sendiri juga penasaran juga Bu Fatima terkait dengan klaim Al-Quran bahwa kitab kita ini sudah diubah-ubah gitu ya. Ini yang saya juga bertanya-tanya, kenapa tidak ada ketegasan dalam rekod Al-Quran mengenai bagian-bagian yang diubah, bagian-bagian yang belum diubah. Karena di dalam Al-Quran kan ada perintah kepada Nabi Muhammad, bila ada yang misalnya dalam surat Yunus ayat 94 ya, di situ dikatakan jika Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Nah, jelas sekali ada sebuah perintah di dalam Al-Quran sendiri untuk mengkonfirmasi kebenaran jika ada yang membuat Nabi Muhammad itu ragu. Nah, kalau kita tidak tahu bagian mana yang sudah dirubah dan yang belum dirubah, nah bagaimana cara mengkonfirmasi kebenaran itu? Ya kan? Benar sekali. Bagaimana menurut Benar sekali Pak Kanuri. Ini sangat benar sekali. Sangat menarik dan patut dipertanyakan dan patut didiskusikan Pak. Karena gini, ada banyak orang yang berbondong-bondong dari Kristen menjadi mualaf. Ini kita akui ya Pak ya, nggak seperti mereka katanya nggak mungkin ada orang dari Islam ke Kristen, katanya nggak mungkin katanya. Ya, padahal kita bisa melihat perkembangan gereja dan terusnya bla bla segala macam. Ya, maksud saya ketika orang berbondong-bondong untuk masuk ke agama yang baru, ya Islam maksud saya, itu isinya mengkait-kaitkan tentang tokoh-tokoh di dalam kitab kita, Pak, ya kan? Nah, kita adalah orang-orang yang mengikuti ajaran dari Tuhan Allah Israel, yang mempercayakan, Yahweh telah mempercayakan bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Ini dari Yesaya 43. Ya. Nah, artinya Kristen punya alasan untuk mengikuti ajaran yang berasal dari bangsa Israel. Seperti itu, Pak. Nah, tiba-tiba ada di abad 7, ya, tepatnya di 600 Masehi, kurang lebihnya di situ, ada muncul tokoh yang bernama Muhammad yang berasal dari Arab. Ya, ini saya tidak memojokkan, ini kan fakta ya. Ada tokoh yang bernama Muhammad yang berasal dari bangsa Arab telah mengklaim diri sebagai nabi yang menyempurnakan nabi dari bangsa Israel dan juga menyempurnakan hukum-hukum daripada bangsa Israel. Padahal hukum bangsa Israel dengan hukum Arab, dengan hukum Indonesia, dengan hukum Amerika kan berbeda, Pak. Ya kan? Beda pula dengan hukum Taurat atau perintah Tuhan, yaitu ke-10 firman misalkan, ya. Salah satu, jangan ada Allah lain, jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, lalu hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik kepunyaan sesamamu manusia. Tetapi ketika saya menyelidiki tentang sejarah nabi dari bangsa Arab ini, saya melihat ada pertentangan, Pak, dari ke-10 firman ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya kembali, Pak Kanuru, kalau betul yang namanya tokoh Muhammad ini adalah nabi penyempurna, yang disempurnakan ini di bagian mananya dari segi hukum? Ya kan? Kalau misalkan gini, ada ke-10 hukum yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya jangan ada Allah lain. Orang-orang Yahudi, ya, penganut Judaisme, hukum Taurat dan kitab Taurat, mereka masih memegang tentang ke-10 firman ini. Kalau toh pun, ya, orang-orang Arab atau orang-orang Muslim atau yang saya katakan Nabi Arab ini benar-benar dia adalah orang yang menyempurnakan kitab terdahulu, seharusnya pegang ke-10 firman ini. Ya, kalau perlu itu disempurnakan dan jauh lebih lagi. Misalkan gini, Yesus mengatakan, dia mengklaim diri di Matius 5 ayat 17, mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan juga kitab para nabi, tetapi aku datang menggenapinya. Arti penggenapannya adalah menyempurnakan, ya kan? Nah, contoh yang saya sampaikan adalah ketika ada hukum di dalam perjanjian lama atau hukum Taurat mengatakan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri, itu sudah ada dari sejak dulunya, ya.
Lalu Yesus memberikan kesempurnaan jauh lebih mutlak lagi, yaitu kasihilah musuhmu. Nah, orang-orang Muslim cenderung lebih mencari kesalahan mengenai tentang dalil kasihilah musuhmu ini, bukan mencari tahu yang disempurnakan Yesus ini apa, yang disempurnakan Muhammad ini apa. Tetapi teman-teman Muslim ini lebih cenderung mengatakan, memangnya Kristen mampu mengasihi musuh? Nah, konteksnya ini musuh apa dulu? Kan gitu. Ya. Sedangkan di dalam kekristenan, Efesus sudah mengatakan musuh Kristen, musuh kita bukanlah darah dan daging. Ya, tetapi musuh kita adalah iblis atau setan yang bergentayangan dan setan-setan yang mempengaruhi dan menunggangi manusia sehingga manusia itu hidup di dalam kegelapan. Ya, nampaknya Bang Zul sudah ada lagi, Bu. Bisa dilihat di Oke, baik. Baik, saya akan add lagi. Mana ya? Belum ada, Pak. Oh, tadi di ini private chat dia sudah muncul, sudah saya hadir Oh, lagi. itu yang tadi kayaknya mungkin. Oh, ini Zuma, pakai Zuma. Oke, baik. Ya, pakai Zoom. Ya. Ya. Udah bisa, Bang Zul? Oke, sudah. Ya, Baik. sudah jelas, Bang Zul? Ya, jadi gini loh. Saya boleh bicara nggak sebentar? Ya boleh lah, kita kan berdiskusi Bang Jul. Jadi kan di sini kan antara saya Bang Jul, masa nggak boleh Bang Jul? Bang Jul kan baik Iya, sama saya juga baik lah sama Bang Jul. Jadi sebenarnya seorang murtadin itu dialah yang seharusnya menjelaskan Al-Quran kepada orang yang belum murtad. Karena orang murtad itu otomatis dia sudah paham Al-Quran, dia meninggalkan Al-Quran. Oh, Kan gitu. salah Bang Jul. Bang Jul, maaf. Jadi apa yang mendasari Anda murtad? Apa yang mendasari Anda murtad kalau misalnya Anda ternyata belum tahu Al-Quran, kemudian Anda tampil sebagai orang yang menyalahkan Al-Quran? Sebentar Bang Jul, tadi kan saya udah bilang Bang Jul. Saya sekarang kan gini, Anda tampil menjelaskan tentang Al-Quran, seakan-akan Anda lebih tahu daripada saya, kan gitu. Siapa yang menjelaskan Al-Quran? Anda mengatakan Al-Quran itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah sekarang berarti Anda lebih paham dari saya, kan gitu. Nah supaya saya juga ikut seperti Anda, coba ajarkan kepada saya. Ya, seingat saya tadi Bu Fatima tidak menjelaskan ya, dia bertanya. Bertanya? Dia bertanya. Dia belum pernah menjelaskan tentang isi Al-Quran sepanjang diskusi ini ya. Jadi gini. Sekarang kan Anda seorang murtadin, meninggalkan kitab suci Anda yang terdahulu. Ya, kan? Oke. Berarti Anda menemukan sisi kelemahan di dalam kitab Anda terdahulu yang Anda temukan. Nah, dan itu yang menyebabkan Anda kemudian murtad. Kan gitu. Tidak. Salah. Sekarang Anda masuk bersaksi. Ini di channel saudara Kanuru ini, semua murtadin yang muncul di channelnya saudara Kanuru ini rata-rata adalah murtadin abal-abal yang mengaji pun tidak bisa. Gak apa-apa. Saya tidak ingin adinda saya Fatima juga terkenal sebagai murtadin abal-abal. Karena itulah kemudian saatnya lah Anda menjelaskan Al-Quran, kemudian saya sanggah gitu. Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Sehingga Anda menjadi seorang Kristen. Artinya, seperti ketika saya tidak mau masuk ke dalam Kristen karena saya tahu kitabnya. Nah, sekarang Anda meninggalkan Islam karena Anda tahu kitab Islam. Kalau tidak, berarti Anda membabi buta. Berarti Anda Sebentar Bang Jul ya. Bang Jul ini kok nyerocos kok tiba-tiba ganti nama Juma malah jadi emosi ya. Bang Jul Fitri begini loh Bang Jul, maaf ya. Bang Jul itu salah, dari tadi nggak nyimak apa kata saya, ya. Saya dari awal, saya sudah bilang, saya ini dicap loh jadi murtadin odong-odong oleh saudara-saudara Bang Jul. Saya ngomong begitu kan Pak Kanuru tadi, ya kan? Lalu kedua, ketika saya meninggalkan Islam itu, saya bukan sekolah berpendidikan untuk sekolah perbandingan agama. Tidak Bang Jul. Tetapi saya sudah ulang-ulang bilang, karena Tuhan sendiri yang panggil saya, ya, melalui mimpi, ya. Saya diberi dalil ya ayatnya Yesus ya, lalu diberikan kepada saya tidak sanggup menolaknya dan saya menjadi Kristen. Nah setelah saya sudah menjadi Kristen Bang Jul, saya melihat sesuatu hal yang selama ini saya duga ternyata begini ternyata tidak, ternyata salah Bang Jul. Jadi di sini saya tidak saya tahu yang Anda katakan setelah saya di Islam saya diajarkan Kristen ini seperti ini. Apa yang Anda diajarkan di Al-Quran tentang Kristen? Coba Anda tunjukkan. Al-Quran menceritakan tentang Kristen itu seperti apa menurut Anda? Coba.
Al-Quran diceritakan tentang Kristus. Justru saya mempertanyakan Bang Jul, kenapa di dalam Quran itu membahas tentang Taurat dan Injil? Dari awal saya sudah bertanya seperti itu, kenapa Bang Jul tidak memberikan kejelasan Bang Jul? Kenapa? Kenapa harus mesti ngotot marah-marah? Selama ini yang saya tahu Bang Jul sangat sopan dan baik sekali loh. Nah, gini, bukan. Ini harus dipahami dengan baik. Saya tidak mau adinda saya ini seperti murtadin-murtadin yang melakukan persaksian di channel ini, yang ternyata mereka mengaji pun tidak bisa, tapi kemudian balik menyerang Islam kan gitu. Makanya saya ingin, ini kan suara saya kan udah kedengaran baik tuh. Saya ingin tahu dasar pijakan adinda ini murtad itu apa? Ya, tadi sudah saya kasih penjelasan ulang-ulang yang Bang Jul. Dasar saya murtad ini apa? Udah saya bilang saya tidak sekolah perbandingan agama Bang Jul. Kurang apa lagi saya bilang? Saya menjadi Kristen bukan saya punya cita-cita untuk menjadi Kristen ya, tetapi Tuhan yang memilih saya dan bukan saya yang memilih Tuhan. Begitu Bang Jul. Nah di sini kalau misalnya Bang Jul mengatakan murtadin odong-odong, ya kalau begitu bisa dikatakan 90% Muslim odong-odong semua dong Bang Jul. Karena apa? Yang disebut ustadz itu ada berapa biji sih daripada umat biasa? Ya kan? Umat biasa Bang Jul juga tidak secerdas Bang Zulkifli. Nah yang jadi pertanyaan, Bang Zulkifli adalah orang yang bisa dikatakan ustadz, orang yang dipandang oleh teman-teman debater gitu ya, debater muslim gitu ya. Nah gini aja. Saya cuma ingin mengetahui dasar Anda murtad itu apa. Coba Anda jelaskan 1 menit supaya saya bisa meluruskan. Dasar saya dikasih mimpi Bang Jul. Lalu kesaksian saya. Itu Anda harus jelaskan, saya murtad karena seperti ini. Belakangan setelah saya jadi Kristen, baru kemudian saya tahu, oh ternyata Al-Quran salah telah menilai ini seperti ini. Itu yang saya harapkan supaya saya tahu, saya harus menjelaskan yang mana gitu loh. Nah, mau diulang lagi Bang Jul? Saya ini karena apa? Mau diulang lagi? Memang suaranya putus-putus, masih sampai sekarang juga masih putus-putus. Putus-putus bagaimana? Mau diulang lagi nih kesaksian saya. Anda itu murtad karena apa? Oh, saya pada ulang-ulang berapa kali nih saya bilang Bang Jul, ya. Saya sudah bilang dari awal, saya menjadi murtad bukan karena saya sekolah perbandingan agama, tidak. Tapi karena Tuhan menjumpai saya, ya Tuhan yang memilih saya. Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Anda bertemu di pasar atau gimana ceritanya? Silakan disimak dulu Bang. Karena Tuhan Allah kita ya adalah Allah Roh, ya. Dia bagaimana kemudian Anda bisa bertemu Tuhan sementara Tuhan itu adalah Roh? Apakah Roh itu bisa terlihat? Di dalam mimpi, Pak. Bagaimana Anda bisa membedakan bahwa yang datang ke dalam mimpi Anda itu adalah roh Tuhan atau roh setan? Bagaimana cara Anda untuk membedakannya? Cara membedakannya, saya dulunya saya tidak pernah mendengar sama sekali ayat Yohanes 14 ayat 6 itu nggak tahu tuh Pak ya. Di tahun 2001 itu tidak ada yang namanya Injil bisa dibaca oleh Muslim, itu tidak ada, ya. Dan bisa khotbah bisa ada, ya. Saya didatangin Tuhan melalui kalimatnya jelas, dan saya di 2 kali 2 malam itu saya langsung setelahnya saya datang ke gereja, ya. Setelah hamba Tuhan itu membuka kitabnya, ternyata ada di kitab Injil, Pak, Yohanes 14 ayat 6, ya. Lalu keduanya, saya mencoba untuk menolak. Karena apa? Mimpi di dalam Islam itu menurut saya itu, wah, itu bisa jadi itu jin-jin kafir yang berusaha untuk mengajak saya untuk kafir. Zulkifli, kenapa Pak Zulkifli? Jika saya bertanya, kenapa mesti harus seperti ini? Apa Bapak belum pernah menyaksikan saya berkesaksian dari awalnya? Nggak, itu saya tidak ngerti. Anda katanya jumpa dengan Tuhan. Seperti apa yang Anda jumpai gitu? Gimana? Tuhan seperti apa yang Anda jumpai? Anda ketemu Tuhan katanya. Nah, Tuhan yang seperti apa yang Anda temui? Yesus, Roh Kudus, atau Bapa? Oh, Bapak, Roh Kudus. Pak Zulkifli, Bapak dan Roh Kudus dan Yesus itu satu pribadi, Pak. Bukan beda-beda pribadi, Pak. Maksudnya yang datang kepada Anda itu apa? Karena Yesus menerangkan di dalam Matius 24 ayat 23, Markus 13 ayat 21, Yesus berkata begini, jika Anda yang berkata kepadamu, aku bertemu Mesias di sini, aku bertemu Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, sekarang Yesus memerintahkan ke saya untuk tidak percaya kepada kamu kalau kamu itu bertemu dengan Mesias. Yang Pak, ya. Kalau di dalam Alkitab, kalau Bapak sudah mencopet Alkitab, awas ya, jangan sampai nanti muncrat-muncrat lagi ditolak. Jangan sampai. Ya. Loh, Anda mengatakan Anda bertemu dengan Tuhan. Iya kan? Iya, saya akan jelaskan. Yesus berkata, jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di sana, bertemu dengan Yesus di sini, jangan kau percaya. Itu perintah Yesus loh.
Yang mana saya harus dengarkan, Anda atau Yesus? Betul Pak, tetapi Bapak harus tahu konteks dengan yang lain. Ayat lain mengatakan ujilah roh. Ujilah roh. Iya, makanya saya tanya, bagaimana cara Anda menguji roh yang datang kepada Anda kalau itu adalah rohnya Yesus? Bapak bertanya, saya memberikan penjelasan, Bapak nggak mau gimana sih? Kalau nyotot terus jangan ceramah. Anda kan meninggalkan Al-Quran, berarti Anda menemukan sebuah kebenaran. Nah, kebenaran apa yang Anda temukan? Sementara Anda mengatakan bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang... Nah, ini orang bertanya, mau diberi penjelasan nyelocos terus nih gimana dong? Ya, kenapa tadi menjadi Zulkifli Abbas jadi bagus, menjadi Jumab jadi kayak seperti ini ya? Apakah beda pribadi nih orang ini? Saya udah berikan penjelasan Pak. Kalau misalnya Bapak udah mengorek ya, kitab saya Injil, ya, saya akan beritahu lagi bahwa dalam Injil juga mengatakan ujilah roh. Bagaimana cara mengujinya? Dilihat apakah dalam mimpi saya itu sesuai di dalam kitab Injil itu. Itu berarti roh setan Pak. Ya, itu dasar kebenarannya. Jadi bukan asal mimpi kita terima Pak. Begitu Pak. Oke. Anda mimpi ketemu dengan Tuhan. Nah, ini udah mulai kemana-mana nih. Sudah mulai berkata bertemu dengan Mesias di sana, bertemu dengan Mesias di sini. Saya. Gini Pak Zuma, kalau memang percaya dengan cerita saya, ya jangan ngotot dong. Saya Jangan hanya mempertanyakan. Ya Bapak nggak sekarang Anda muncul di sini sebagai murtadin kan? Memang kenapa emangnya? Anda ingin menjelekkan Al-Quran atau ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab suci yang lebih baik? Menjelekkan di mana? Pak Kanuru, memang tadi saya menjelekkan Quran Pak. Belum. Nah, Belum. belum. Anda sudah menyatakan dari kecil kita diajarkan membenci Kristen. Dari kecil Anda diajarkan membenci Kristen. Dan sekarang di lingkungan saya itu kita tidak boleh seperti ini. Itu di mana Anda dapatkan seperti itu dalam Al-Quran? Coba Anda tunjukkan. Bukan, Pak Zulkifli. Saya bilang itu bukan berasal dari Quran, tetapi otak saya dari kecil sudah dikasih tahu begitu sama. Begitu juga di lingkungan ini. Dari Nah itu makanya Anda dibilangnya karena meninggalkan Islam bukan karena menemukan sebuah keburukan di dalam ajaran agama Islam. Sekarang Anda masuk menjadi kalau ditanya Kalau ditanya jangan marah-marah. Menjadi orang Kristen disebabkan karena Anda mengaku bertemu Tuhan. Quran baik. Muhammad sebagai nabi. Bapak buktikan. Muhammad sebagai nabi dari mana silsilahnya? Nah, seharusnya Anda lebih tahu karena Anda sudah meninggalkan Islam. Anda meninggalkan Islam karena Anda lebih tahu. Sekarang Anda sudah punya roh. Jadi Bapak masih Islam bukan? Bapak masih Islam. Saya tidak punya Roh Kudus, Bu. Bapak masih Islam enggak? Coba tanya Roh Kudus. Dan kemudian Muhammad itu bisa menjadi nabi. Apa jawaban Roh Kudus? Pak, kalau ditanya jangan kebalik nanya mulu dari tadi. Ini bahaya ini, ya. Pak Jul, di tahun 2021 Anda tadi saya juga ingin mengikuti jalan Anda. Itu gimana ceritanya? Kalau saya udah keluar dari Islam, Anda masih Muslim kan? Anda sekarang menemukan jalan kebenaran. Kan? Anda sekarang masih Muslim kan? Anda masih Muslim kan? Saya Muslim kan? Jelas saya Muslim. Anda sudah kafir. Kenapa Anda marah-marah? Nah, kenapa Anda mesti mempertanyakan tentang iman saya? Nah, kalau saya perlu mempertanyakan iman Anda, karena apa? Kitab Anda kait-kaitkan Taurat dan harus mempertanyakan itu. Sekarang saya tanya sama Anda, itu perjanjian lama kitabnya siapa? Kenapa dari awal loh ya? Itu kitab orang Yahudi, kitab Taurat. Itu kitabnya orang Yahudi yang ada dalam kitab bangsa Israel. Nah, emangnya Yesus orang mana, Pak? Yesus orang mana? Yesus memang orang Israel. Memang Anda itu orang Israel. Saya pengikut Yesus. Lah kalau Anda pengikut atau penyembah? Muhammad itu orang Arab. Muhammad itu orang Arab. Kenapa kamu saya balikin gitu gimana? Bapak jawab apa? Karena Muhammad itu ajarannya universal, ya ayuhan nas. Sekarang tunjukkan ayatnya di dalam kitabnya perjanjian lama dan kitabnya perjanjian baru yang dikatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ngomongnya tunjuk. Pak, Yesus 8 ayat 19 nanti Bapak tolak lagi. Bapak tolak lagi pasti. Yang mana Anda ingin tunjukkan bahwa Yesus itu seluruh manusia? Bangsa muridku, semua bangsa ini bicara siapa Pak? Hewan kah? Apakah tujuan Yesus kepada hewan? Baca Matius 28 kan yang Anda baca? Betul, Matius 28 ayat kan. Ada tolak. Matius 28 itu hanya sampai ayat 15. Ini dia. Saya udah ulangi. Perlakuan para debater Muslim dan Zulkifli termasuk ini selama ini saya apa? Nggak bisa dong. Benar. Anda tinggalkan Islam karena Anda bukan kitabnya kan gitu ceritanya. Kalau begitu, kalau ditanya tentang Islam, Bapak jawab aja, nggak usah ngegas Pak dari awal saja. Anda punya Roh Kudus, Anda punya Roh Kudus, Anda tidak perlu bertanya. Ya nggak usah mencobai Roh Kudus. Itu tidak perlu sholat. Orang punya Roh Kudus kok nggak boleh bertanya bagaimana? Kenapa orang Kristen itu tidak perlu sholat? Karena dia punya Roh Kudus. Sholat itu apa sih Pak? Sholat itu apa? Saya tanya. Sholat itu apa? Saya tanya. Sholat itu apa?
Harusnya Anda tahu sholat itu apa. Anda kan Setiap kali ditanya Anda kenapa mesti harus balik nanya, Pak? Anda itu Anda kan ngomong Anda bilang katanya tentang sholat. Berarti Anda cuma baca mantra dong, Pak Zul. Anda nggak ngerti apa yang Anda imani. Bisa bicara tapi nggak ngerti kalau ditanya artinya. Itu bahaya. Sekarang Anda jelaskan. Anda mau bilang saya odong-odong pun nggak masalah. Justru saya mempertanyakan Anda sebagai orang yang masih muslim, ya. Anda tunggu, jangan oke-oke terus. Tunggu dulu. Anda yang berusaha menjadi muslim seharusnya lebih cerdas daripada orang yang sudah keluar dari muslim dong. Iya kan? Itu logikanya. Kenapa kalau ditanya Bapak malah justru seperti orang-orang yang sekolah menghindari? Anda sebagai murtadin, sebagai murtadin, sebagai orang muslim, sebagai orang muslim bagaimana dong? Anda yang masih muslim aja sontoloyo. Anda kan murtadin, sebagai muslim. Anda seharusnya sudah tahu apa itu Islam, apa itu sholat. Kenapa Anda meninggalkan sholat? Kenapa Anda meninggalkan muslim? Ditanya kebalik nanya, Anda bisa punya iman, bisa ngomong doang. Ya, supaya teratur, ini nampaknya dari tadi Bang Zul ditanya lalu balik nanya. Saya pikir ini tidak akan berhasil diskusi kita. Jadi sebenarnya gini, Mas. Murtadin itu tidak perlu nanya kepada umat muslim karena murtadin itu sudah tinggalkan. Kalau murtadin yang masih bertanya masih butuh celana Pak Zulkifli. Ya. Betul, Bang Zul. Yang dia buat aturan tidak boleh bertanya itu dia yang mengajarkan Islam saya supaya saya itu bukan Bang Zul. Hargai moderator, jangan nyerocos terus Bang Zul. Bang Zul. Enggak, gini. Kita menggunakan akal sehat dan kerangka berpikir yang sehat. Anda murtadin kan? Beda cerita kalau saya Oh, Anda muslim kan? Anda murtadin, berarti Anda sudah tahu tentang Islam. Kan? Anda masih muslim kan? Anda masih muslim kan? Ya, kalau begitu kenapa menghindari pertanyaan kalau Anda punya iman muslim? Kalau saya udah keluar dari muslim kenapa? Ya? Harusnya begini, Anda harus lebih tahu. Anda begini, di luar sana ya, di luar sana itu sudah diperhatikan sama orang loh. Seberapa cerdasnya sih? Zulkifli ini kayak apa sih Zulkifli ini? Katanya orang yang ditakuti, katanya orang yang berilmu, intelektual, yang diandalkan malah center. Aduh, kayak begini ilmunya. Bagaimana orang bisa anak ini kayak begini? Aduh, kacau banget itu. Dari awal Anda menjelek-jelekkan Islam. Jelek-jelekannya di mana? Jelek-jelekannya di mana? Itu ajaran di mana? Itu. Jelek-jeleknya di bagian mana, Pak? Jelek-jeleknya di bagian mana, Pak? Orang saya dari kecil memang otak saya udah dikasih tahu, jangan bergaul sama orang Kristen. Emang begitu orang tua saya. Gimana, Pak? Itu berarti orang tua Anda yang salah, bukan Islamnya yang salah. Saya nggak tahu. Makanya kalau itu mau bilang Islamnya salah, kalau Bapak misalnya harus memberikan penjelasan, oh bukan begitu, Bu. Begini loh Islam yang benar ini, begitu harusnya, Pak. Iya kan? Itu kalau Anda datang di saya, loh. Ini Anda tampil di channel yang besar sebagai murtadin. Ingat, Anda tampil di channel yang besar sebagai murtadin. Tujuannya apa? Saya ingin tahu sama Anda. Kamu tampil di channelnya Kanuru ini untuk apa? Ini channel saya, Pak. Ini channel saya, Pak. Iya, kamu mau apa? Ini Kanuru ini channelnya siapa? Channelnya Anda? Ini channel saya, Pak. Iya. Apa tujuan Anda untuk seperti melakukan ini? Tujuan Anda lah kemarin bilang Anda nantangin saya lewat YouTube, katanya mau berdiskusi dengan saya. Ini cara diskusi. Belum, saya tidak nantangin kamu. Kamu mengatakan kamu sering debat dengan saya. Padahal saya tidak kenal Anda itu siapa. Oh, ya karena saya pakai akun lain. Pakai akun lain, Pak. Saya pakai akun lain, Pak. Tapi ya jangan bohong. Jangan bohong. Suara saya sudah dijelaskan. Itu teman-teman yang udah debat Bu Sapa itu udah kenal lah ya. Pak Ferguson juga udah tahu. Kelihatannya sudah lama ini channel. Untuk apa coba Anda membuat channel seperti ini? Memamerkan Kristen itu ajaran benar atau Islam itu ajaran yang salah? Sebaliknya, Bapak selama ini debat tentang mendebat orang Kristen. Kenapa, Pak? Tujuannya apa? Untuk membentengi umat Islam dari kesesatan. Oh, sama. Kalau begitu saya juga untuk membentengi umat Kristen daripada kesesatan. Bagaimana? Oke, kesesatan apa yang Anda maksud? Kesesatan justru saya pertanyakan, kenapa di dalam Quran itu tertulis Taurat dan Injil? Justru Anda bertanya tentang Quran, kesesatan apa yang Anda maksud? Tunjukkan aja dalilnya, sebutkan ayatnya. Seperti saya mengatakan kepada Anda, Yesus berkata, saya sebutkan ayatnya, saya sebutkan dalilnya. Yesus berkata, nanti ada itu yang nggak sesuai, nanti ditolak lagi. Mengatakan Islam itu di mana di dalam Al-Quran yang Anda maksud sesat itu? Tunjukkan sebagai murtadin. Coba. Kapan nunjukinnya? Nunjukinnya kapan? Nah, tunjukkan dalilnya. Saya kasih dalil. Dan nyerocos terus nih kapan saya ngomong itu, Pak? Udah selesai. Kesesatan apa yang Anda sebutkan yang Anda maksud? Saya belum. Kapan saya ngomong? Kasih kesempatan ke Bu Fatima ya. Bertanya tapi nyerocos sendiri. Bagaimana sih, Pak? Emosi melulu bawaannya.
Itu dari dulu Bang Zul saya tahu ada seperti itu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kesesatannya. Saya ingin dengar. Saya kasih kesesatannya. Silakan dengar, Pak. Bahwa di dalam pengajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan ada nabi baru lagi, Pak. Ada kitab baru lagi itu tidak ada, Pak. Nah, yang saya pertanyakan dari ke-10 hukum firman saja, sebentar dulu. Saya lagi mau menjelaskan dulu. Ya. Dan sementara kalau dikasih dalil, ntar ada bilang katanya, oh ayatnya sampai 16, ayat itu sisipan, udah enak benar kalau begitu. Saya bisa balikin bahwa Al-Quran 100% itu semuanya salah gimana Pak? Saya juga bisa seperti itu. Dengan senang hati silakan, tapi Anda harus bertanggung jawab dan perkataan Anda dengan membuktikan kesesatannya di mana. Kan gitu, kesesatannya semua bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Yesus. Misalkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lah bukan muridnya Muhammad. Lah kenapa Anda bisa mengikuti Muhammad? Oke, saya jawab ya. Oke, ya, saya jawab. Diskusi sekarang dari tadi. Menjadi murid Yesus atau menjadi hamba Yesus? Saya menjadi murid Yesus. Murid atau hamba? Murid, Pak, bukan hamba lagi. Bahkan aku disebut anaknya, Pak. Oh gitu. Jadi Anda coba definisikan murid itu apa, hamba itu apa? Oh, hamba ini Pak berbolak-balik ini. Ini bisa berbolak-balik. Anda tidak mau dikritisi Qur'annya, tidak memberikan penjelasan. Apa maksudnya? Taurat dan Injil itu bisa ada di dalam. Oh, ini cara Anda. Oh, licik Anda ini, kelicikan Anda ini. Kelicikan Anda. Saya kasih dalil, Anda tolak. Saya kasih dalil, Anda tolak. Lalu saya pertanyakan mengenai Taurat dan Injil dalam Quran. Ini sebenarnya Quran yang mana? Injil yang mana? Taurat yang mana? Anda enak modelnya. Anda diperintahkan oleh Yesus menjadi murid. Dari awal pertanyaan saya dari pembukaan pertama ini Anda nggak jawab loh. Anda malah marah-marah loh. Ya, nggak bisa pertanyaan Anda selalu saya jawab, ya kan? Anda baik, saya juga baik. Kalau model seperti itu Anda keras saya juga bisa. Anda diperintahkan menjadi murid, bukan menjadi hamba. Ingat itu. Ya. Betul sekali itu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, dengar supaya kamu tahu. Ya, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, ya, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan dan mengikuti perkataanku. Sekarang saya tanya, atas perkataan siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Bang Zul. Mau tahu? Atas perkataan siapa Anda menyembah Yesus? Itu pertanyaan saya. Atas perkataan Tuhan yang disembah, Tuhannya para nabi. Dalilnya mau tahu, Bang Zul? Hai, Tuhan yang mana yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Tuhannya para nabi, Tuhannya para nabi di kitab saya di perjanjian baru. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan perkataanku. Saya beri jawab itu yang Anda dengarkan, sehingga Anda Tuhannya para nabi, Bang Zul. Saya kasih dalilnya mau enggak kok Anda ketawa nyerocos lagi, kan lucu ini. Menjadi murid kok menjadi hamba. Anda malah menhambakan diri kepada Yesus. Sementara Yesus minta Anda untuk menjadi murid. Ini Anda ngomong dengan siapa? Bang Zul belum jawab pertanyaan Bu Fatima dari tadi. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan Murtadin, Pak, tentang Al-Quran. Itu kan Tuhan Yesus perintahkan, pergilah jadikan semua bangsa Al-Quran. Tapi kemudian Bang Zul itu ikut yang bikin malu orang aja, Bang Zul. Bikin malu orang aja, Bang Zul. Pertanyaan Al-Quran, pertanyaan Murtadin tentang Al-Quran. Karena Murtadin itu, mereka murtad karena mengetahui Al-Quran itu ada kekurangan. Dialah yang harus menjelaskan tentang Al-Quran kepada saya. Oh, nggak bisa. Kitab kamu itu ya, kitab kamu itu ya, mengait-ngaitkan dengan kitab saya. Buktinya kamu tadi colek-colek ayat saya, ya kan? Mengait-ngaitkan kitab saya. Saya masih bertanya dulu, makanya sebentar dulu. Mengait-ngaitkan gimana? Sekarang gini, dalam Quran ada nggak menyebutkan Allah membenarkan kitab Taurat dan Injil? Saya tidak tahu. Coba kamu tunjukkan kepada saya. Tidak tahu. Oh, coba dibuka di Al-Baqarah Pak Kanuru, di Al-Baqarah Pak Kanuru. Coba. Apa Bang Zul selama ini cuman hanya tahu terjemahan juga atau mungkin ngerti bahasa Arabnya? Saya hanya umat terjemahan seperti Anda. Oh gitu, saya pikir lebih kali dari saya. Kalau saya sih odong-odong ya, makanya saya ingin belajar sama Anda, mana tahu saya bisa murtad juga. Kalau ada juga, kalau Tuhan juga datang sebentar di rumah saya, bisa jadi. Apa alasannya Anda belajar dengan saya? Memangnya saya pernah mengaku sebagai ustazah? Emang saya pernah mengaku saya berbandingan agama? Emang saya pernah mengaku saya keluar Islam oleh karena saya benci Islam? Enggak kan? Gimana sih Pak Jul? Masa nggak mau ngedengerin orang ngomong? Gimana sih? Mau diulang-ulang? Anda lebih hebat dari Ustaz. Siapa? Saya tidak merasa lebih hebat dong. Saya tidak pernah merasa lebih hebat dong Zulkifli ya. Saya biasa seperti itu, bukan di dalam Quran. Jadi wujud Tuhan yang datang kepada Anda itu seperti apa wujudnya? Bertanduk tujuh atau bermata tujuh? Kalau begitu, wujudnya yang datang di depannya Muhammad itu seperti apa? Saya bisa balikin seperti itu loh Bang Jul.
Loh, Ada Tuhan Anda ada kan nggak? wujudnya jelas berbentuk roh, Bapak itu Nah, berbentuk roh, kalau misalnya berbentuk ngomong roh, ngejek-ngejek bermata begitu, tujuh, Bang Jul. ya bertanduk tujuh. Kalau Kalau yang manusia, ngejek-ngejek yang begitu anak saya bisa, manusia, ya saya jelas lebih parah, Bang manusia. Jul. Yang Saya lebih disebut parah roh loh, kudus, ngejek-ngejek ya tentang roh Nabi Muhammad saya merpati. lebih parah Nah, loh, yang Bang datang Jul. kepada Anda yang mana? Yang datang kepada Anda yang mana? Merpati, manusia, atau yang roh binatang bertanduk tujuh, bermata tujuh? Yang mana yang datang kepada Anda? Udah Bang Jul. Iya, jawab aja. Oh, Anda kan udah. bilang Tuhan. Saya pikir mau nyerocos terus Bang Jul. Luar biasa mulutnya lebih daripada saya loh, dari perempuan loh. Oh, itu menyakitkan Anda ya, pertanyaan Oh saya? enggak, biasanya laki-laki itu tidak ngotot, lebih hikmat, lebih gentle ya, lebih Enggak, berwibawa. Anda kan murtadin. Kalau Anda saya kan sih murtadin. melihat ini Perlakuan orangnya terhadap murtadin ini itu, baik, apalagi ternyata yang menjadi tampil, cuma lebih ya, parah yang ini. tampil dengan niat Apakah dari menjajarkan Islam, Muhammad harus Center begitu. memang mengandalkan orang yang seperti ini ya? Saya bingung loh. Anda mempertanyakan seolah-olah kayak menghina saya, kayak menghina Tuhan saya. Oh Tuhan kamu Loh, seperti apa? Seperti manusia kok segala macam saya menghina? balikin. Itu Kayak fakta di dalam apa? kitab Kalau begitu saya saya juga berbicara bukan secara menghina. Kalau begitu kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya tentang kitab Anda? Jawab aja kenapa? Kenapa? Kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya? Belum ada jawaban dari tadi saat nampaknya Nah, kita iya. masih baru. Ini cuma Tidak ada debat kusir progres. doang. Ya. Nggak ada progres. Diskusi Dan ini saya tidak ada progresnya. terlihat ketika di YouTube katanya menantang saya untuk berdiskusi. Ya, ternyata seperti ini buktinya. Ya, saya mencari orang-orang yang bisa dikatakan lebih bijaksana lah gitu. Mulutnya juga bisa direm. Ini nyerocos nggak jelas. Ya, saya merasa, saya udah bersaksi atas diri saya sendiri ya. Saya waktu itu saya dari kecil sudah dibilangin jangan dekat-dekat sama orang Kristen, jangan belajar sama agamanya orang Kristen, kan begitu ya. Ya. Nah, kenapa ini orang keluar dia? Nah, terus udah gitu di sekitar kehidupan kita Pak Kanuru dan Pak Kanuru sendiri juga tahu lah ya. Seperti apa sih anak-anak mereka tuh selalu mengatakan begitu terang-terangan kok Bu. Terang-terangan kita dengar ketua masjid juga tidak dengar kita dibilang. Betul sekali. Ini pun Pak Zulkifli ini merasa katanya saya menjelek-jelekan. Loh, siapa yang menjelek-jelekan? Kalau begitu Anda membuktikan bahwa Islam Anda jelek dong kalau begitu. Iya kan? Ya, kalau juga, misalnya saya perhatikan ya tidak ada aturannya juga bahwa Bu Fatimah karena seorang murtadin lalu Bu Fatimah harus menjelaskan alasan berdasarkan Al-Quran yang membuat kemudian Bu Fatimah tinggalkan Islam. Aturan itu kan tidak baku, tidak ada yang mewajibkan harus begitu. Jadi beliau dari tadi memaksa Bu Fatimah harus menjelaskan mengapa Bu Fatimah keluar dari Islam berdasarkan hasil tafsir dari Al-Quran. Nah itu menurut saya itu aturan yang tidak baku dan tidak wajib juga. Ya pengalihan. Iya, pengalihan. Jadi gini, beliau berkata bahwa kalau orang yang sudah murtad dari Islam dan meninggalkan Qur'annya, berarti dia paham dong dengan Qur'annya, katanya begitu kan. Padahal saya sudah bilang berkali-kali, dan bahkan kesaksian saya sudah saya ungkapkan. Saya menjadi Kristen bukan cita-cita saya, dan saya bukan sekolah perbandingan agama. Tetapi karena Tuhan hadir dalam mimpi saya memanggil saya, lah ini malah diiniin tentang mimpinya, tentang ininya seperti apa, dan segala macam. Waduh, ini orang luar biasa, dirinya menista tetapi tidak merasa, ya. Tetapi giliran ditanya tentang Qur'annya, marah-marah, ya. Sebagai orang yang memiliki kitab terdahulu, kitab yang dipercaya oleh Qur'annya, yang bahkan dicomot oleh mulutnya Zulkifli, ya kan? Lalu saya pertanyakan, wajar dong dari Qur'annya, kenapa mengkait-kaitkan dengan kitab saya? Kan gitu. Tinggal memberikan penjelasan saja. Ini ngalor ngidul, nyerocos, nggak karu-karuan, dimute dia nggak mau lagi, ya kan? Jadi seolah-olah channel di mana-mana akan dikuasai dia sendiri. Ya, kemudian pertanyaan Bu Fatimah yang tidak terjawab itu adalah ketika Bu Fatimah tanya mengenai apa yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Itu pun juga nggak dijawab. Yang sangat penting juga. Ya, jadi nampaknya memang debat diskusi malam ini seperti debat kusir lah, karena Pak Zul saya lihat dia hanya mau bertanya begitu, tapi tidak memberikan kesempatan untuk dijawab. Iya, Pak Kandu. Jadi sepertinya tadi dari awal katanya suaranya tidak jelas, dia ganti nama akun Zuma. Itu menurut saya pengalihan saja sih menurut saya. Karena ketika dia memakai akun Zulkifli, sopan kan, yang baik yang saya kenal. Tetapi ketika berubah menjadi akun Zuma, tiba-tiba berubah omongan, bagaimana cara mengalihkan omongannya Fatimah, bagaimana cara dan juga terkesan selalu menghindar untuk membahas Quran. Iya, dan selalu dia membawa kita untuk membahas ke Alkitab yang sebenarnya itu bukan ranah mereka. Nanti giliran kita simpulkan begini, begono begitu, nanti marah-marah, dibilang kita katanya nanti menista. Giliran ditanya dengan baik-baik supaya jangan ada penistaan. Ya beliaulah berkompeten untuk memberikan penjelasan. Kalau tidak sesuai dengan kitab kita, ya seharusnya harus dipertanyakan. Dan saya kepengen orang-orang itu bisa mikir gitu loh.
Ya kalau modal debat seorang Zulkifli yang diandalkan oleh teman-teman Muslim ya, yang modelnya seperti ini, apakah ini bisa membanggakan, apakah bisa memurtadkan, memualafkan orang-orang Kristen ke Islam kalau seperti ini? Kan ngeri ini, ya kan? Ya, Dan sementara yang namanya Muhammad ini mengklaim, yang diklaim si Zulkifli tadi mengatakan dia adalah nabi penutup. Nabi penutup ini artinya mengkait-kaitkan dengan kitab yang sebelumnya, ini juga dibahaskan dalam Qur'annya, ya kan? Nah, yang ditutup nih yang bagian mana? Yang pembukaannya dari mana? Kan gitu, ya kan? Kalau misalnya mengklaim sebagai kitab penyempurna, yang disempurnakan di bagian mananya? Bagian hukumkah? Pengajarannya kah? Atau yang mananya gitu loh? Sebenarnya itu secara logika saja kita bicara tentang kebenaran ini seharusnya nggak usah lah harus ditutup-tutupi begitu. Lebih baik fair saja. Ketika orang bertanya tentang Bible, membahas tentang Bible, dikasih ayat, bilang, oh nggak bisa, Matius 28 nah itu nggak nyampe 19, tapi ayat nyampe 16 doang. Nah itu namanya pengecut. Ya. Itu namanya curang. Dan juga nggak ada korelasinya dengan pembahasan kita, serta dia tidak punya kapasitas juga untuk mengangkat isu itu. Iya, makanya kenapa tadi Pak saya bertanya dengan dia begini, Bang Jul emangnya mempercayai nih kitab saya, jangan sampai nanti gitu kan tadi Pak. Dia jawabnya Pak, oh wajib, kami wajib mempercayai, tetapi sudah dirubah katanya. Nah kalau giliran ditanya dirubah, alasan sinyalnya lah, apa segala macam, tiba-tiba ganti akun. Standar ganda namanya. Jadi saya pikir mungkin harus dicari waktu lagi untuk tentukan tema supaya teratur diskusinya, tentukan tema, dan kalau bisa temanya itu 2 arah gitu. Kita kan tadi udah mencoba dulu Pak ya dengan cara seperti ini bagaimana gitu ya. Tadinya kan saya mau pengen berdua doang tanpa ada moderator gitu ya. Ternyata saya coba untuk Pak Kanuru untuk menengahi juga, ternyata dia tetap terus Pak. Kayaknya orang-orang seperti ini modelnya memang maunya menang sendiri Pak. Mau ada moderator pun kayaknya sudah nggak digubris. Ya. Itu persoalannya, dan tadi sulit untuk ditengahi karena ini ketika Bu Fatima memberi jawaban, Pak Zulkifli tidak memberi kesempatan untuk Bu Fatima menjawab, dan dijawab pun dia tidak mendengarkan, dia tidak, seperti seolah-olah tidak membutuhkan jawaban. Itulah gaya mereka Pak. Jadi gaya mereka tuh gini, bertanya, tapi ketika kita beri jawaban tuh nggak suka dengan jawaban kita. Ya. Nah apalagi kalau ditanya balik, kalau ditanya balik tuh lebih marah. Ini jangan kan ditanya balik, dari awal saya bertanya saja nggak dijawab sama sekali dengan alasan sinyal, ya kan, sampai ganti akun, ya teman-teman. Sekarang ya ini karena memang sudah mulai cukup panas tadi ya, dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 10, artinya kita sudah hampir 2 jam ya. Kita sudah menerima tantangan Ustadz Zulkifli yang diandalkan oleh teman-teman kita Muslim, yang paling ditakuti katanya. Dan Pak Kanuru mau tahu nggak? Ada yang komentar di chat YouTube saya bilang begini, kalau Fatima Sadia menang debat dari Zulkifli, saya siap murtad katanya. Wow. saya screenshot, saya simpan ya. Kalau model seperti ini mah sebenarnya dia mau udah kalah telak. Ya. Cuman bedanya gaya mereka ini gaya yang arogan, ya, marah-marah. Orang saya mengatakan apa adanya ketika saya masih kecil, saya sudah dibilang nggak boleh gaul sama orang Kristen dan nggak boleh belajar sama kitabnya orang Kristen. Dan di sekitar kehidupan saya juga seperti itu, bahkan terang-terangan saya dengar anak-anak itu gerombolan mereka bilang, jangan berteman sama orang Kristen, jangan berteman sama orang kafir. Itu saya juga udah dengar sendiri, lah nggak usah jauh-jauh lah, ya itu ada. Bukan rahasia lagi Pak Zulkifli, nggak usah sok marah-marah seperti itu. Katanya itu Quran mengatakan seperti itu. Saya nggak bilang itu ajaran Quran. Ya, cuman kenapa umat Islam hampir di seluruh Indonesia ini itu dari kecil sudah dibentengi dengan kebencian itu. Nggak tahu dasarnya dari mana. Yang jelas kafir itu kan ada juga di dalam Qurannya, ya kan? Bahkan justru mereka bangga loh menyebut kita kafir Pak Kanuru. Gitu. Inilah yang sangat lucu sekali. Dan tragisnya adalah justru Tuhan Yesus melarang kita untuk mengkafir-kafirkan orang. Nah itu dia. Makanya bilang katanya sebagai murid Yesus, ini apa segala macam. Lagi dan dikasih dalil bilang katanya itu dalil sisipan. Lah itu parah itu namanya. Orang maunya menang sendiri. Dan kalau bisa ngomong begitu saya juga bisa balikin Al-Quran itu semuanya hoax gimana? Iya kan? Buktikan. Lagi dan dikasih dalil nggak mau gimana? Iya. Itu parah banget gitu.
Ya sudahlah, mungkin kita sudah tahu lah ya bagaimana kelasnya Zulkifli. Orang selama ini sebenarnya saya sudah tahu sih. Cuman selama ini yang saya kenal itu Bang Zulkifli itu adalah orang yang sopan gitu ya. Cuman ketika berubah menjadi Zuma ya jadi singa. Oke, ada Pak Amin Wijaya dan Pak Fernando Siaan. Kita ngobrol santai nih sekarang karena tadi sudah panas sekali. Shalom, sis. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran sekali, karena saya pakai data ini sudah sangat jelas. Iya, rame tuh di private chat itu juga, makanya saya ketawa ngakak. Ada. Katanya mau tadi nogong-nodong, menjelek-jelekan Quran. Sekarang kalau menjelek-jelekan kitab Quran atau apa, Sis Fatimah bertanya, dia yang menjelaskan. Sis Fatimah, pandanganmu salah lo mengenai Quran. Ini lo yang benar, gini lo yang benar. Bukan malah balik bertanya, katanya debater, tapi nanya melulu. Kan bingung saya juga. Gitu. Dan kedua gitu, Bang Juli ini kan sudah sering di Geraha Mualaf. Ketika lagi diskusi ya kan, ada ditanya, Anda menjawab. Ketika Anda menjawab bertanya, si Fatimah lagi menjawab, jangan dipotong-potong. Kan udah biasa debat di Geraha Mualaf, masa nggak tahu sih? Gitu kan, malu-maluin kayak begini kan. Ini dilihat orang banyak loh. Ini lihat orang banyak. Data ini udah berapa nih? Yang nonton udah berapa ribu nih, Pak? Ribuan. Dilihat orang banyak. 2000-an yang nonton tuh. Oh, baru 2000. Tumben sepi. Kan ada sih orang diskusi ketika saya bertanya kepada Fatimah lagi baru mau menjawab, saya udah potong, saya bla 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 bla. Mana ada itu di ILC dimanapun, apalagi di Geraha Mualaf yang terkenal itu. Gitu, ada waktunya, kasih kesempatan orang menjawab. Orang belum menjawab, udah ini. Sekarang ketika ditanya balik, saya nggak perlu menjawabnya, Anda punya Roh Kudus. Bukan diskusi itu namanya. Aduh. Anda kan Murtadin, Anda harusnya lebih tahu lah. Saya tanya balik, Anda masih Muslim kan? Anda harus lebih tahu daripada Murtadin dong. Harusnya kan gitu. Katanya kan saya Murtadin odong-odong. Ya saya mengakui selama ini orang saya masuk Kristen, saya bukan karena saya sekolah perbandingan. Udah saya bilang ulang-ulang, masih ngotot. Pantesan babak belur kemarin sama sang debater. Hari ini juga baru kelihatan kayak begini. Wow. Ya, kalau model yang diandalkan Muslim seperti ini mah, aduh jadi bahan ketawaan, harga dirinya jatuh sendiri loh seperti ini kan? Jatuh betul gitu. Ini memang orang nggak bisa diajak diskusi, Bu Fatimah. Iya nggak ciri-cirinya manusianya nggak ada gitu. etika. Mau siapa begitu jangan nyerocos terus, begitu kita mau jawab dia nyerocos lagi gitu, mau jawab dia nyerocos habis gitu tuh kan KO ya itu di mute aja nggak mau loh Kak. Di mute aja nggak mau. Maksudnya saya mute dulu biar kesempatan saya ngomong. Itu aja nggak mau, nyerocos terus. Pak Kan dulu saya suruh menengahi juga nggak dihargai sama sekali. Luar biasa ini orang. Nggak apa-apa. Sis, banyak yang nonton, banyak yang melihat, banyak yang menilai kualitas beliau kayak seperti apa. Biarkan yang penonton yang menilai. Baik. Lanjut yang lain. Saya mau nambahin dikit, Pak Amin. Ya. Jadi begini, Bu Fatimah, ini sangat memalukan ya bagi umat Islam ya, saya pikir ya, orang-orang itu. Ini debat sama wanita lagi. Masa nggak dikasih kesempatan wanita untuk ini ya, bertanya kayak ngasih tahu yang baik-baik kayak ini, malah ngerocos kayak perempuan kayak nenek-nenek yang nggak ini gitu. Itu laki-laki loh. Itu laki-laki. Saya pikir tadi kayak perempuan tadi ngomong itu. Malu saya. Iya benar. Mulutnya lebih dari perempuan benar ngomong. Kalau laki-laki itu harusnya bijaksana ya. Kasih kesempatan gitu orang bicara, kemudian baru dia bicara, kasih kesempatan lagi bicara, dia bicara gitu. Tidak ada yang namanya teriak-teriak seperti tadi itu kan. Memalukan sekali memang itu. Mental dari mana itu saya nggak paham, itu nggak tahu, mungkin kesetanan kali dia Pak. Itu ditonton orang banyak lagi, ribuan orang yang nonton loh. Hancur sudah. Aduh. Kacau. Ya, Bu Uti. Ini ada Bu Uti. Halo Ibu, iya saya ngikutin dari awal sampai akhir, saya tunggu, kirain dia bisa berubah gitu sama Ibu Fatimah. Saya ayo Pak Zulkifli, saya gituin, ternyata tidak. Bu, ini saya amati Bu ya, dia langsung coba menghilang sejak Ibu nanya, kan dia bilang katanya Alkitab apa tadi Taurat, Injil dan Zabur sudah dirubah. Lalu dia telak banget Bu dengan pernyataan Ibu. Kalau begitu di mana pernyataan orang Yahudi bahwa kitab mereka sudah dirubah gitu loh Bu. Telak dia tuh Bu, langsung dia kabur kan, langsung kayak itu sinyalnya hilang gitu kan. Nah setelah itu dia nggak bisa lagi ngomong tentang Al-Quran. Ya pengalaman saya sama dia tidak akan pernah apapun yang terjadi dia akan kembalikan lagi ke Alkitab, Bu. Dia nggak akan pernah bicara tentang Quran karena dia nggak punya pembelaan apa-apa tentang Quran loh Bu. Selama itu begitu, nggak akan pernah Bu. Apapun caranya pasti dia akan balikan ke Alkitab. Lalu dia bilang Al-Quran sudah sempurna, jadi nggak perlu lagi diacak-acak gitu, bilangnya begitu. Nanti dia balik lagi ke Alkitab.
Itu Pak Zulkifli. Jadi Ibu jangan mau. Tadi Iya. harusnya Ibu kejar terus di Quran. Jangan mau disetir ke kita gitu loh. Orangnya Itu. terus. Giliran Iya. dikasih ayat bilang katanya itu ayat sisipan. Oh, nggak nyampe ayat 19, nggak nyampe ayat 20, yang cuma sampai 19 begitu. Itu dari dulu itu. Oh ya, si Fatimah, si Nanti Suti, kalau- mohon maaf si Suti bentar, yang mengingatkan tadi yang dia bilang Mesias ada di sini, jangan percaya, dibukain ke Matius 24. Comot semua ayat, comot ayat aja dia itu. Dibukain Yang Matius saya 24, kasih 24 ayat. sampai 26. Yang Yang itu saya nabi bilang palsu ayat ada di 20. gurun dan ada di bilik. Iya, di guru dan pilih. Aduh, dia bilang Alkitab sudah palsu loh. Orang dia sendiri harus bergantung tanpa Alkitab, mana bisa ada Al-Quran. Buset dah. Bagaimana ya? Iya kan? Mana bisa ada Al-Quran tanpa Alkitab loh. Nabinya orang Kristen semua tuh. Nabi-nabinya orang Kristen semua itu kan. Semua ceritanya orang dari Alkitab semua. Cuma salah-salah ambil kan. Ceritanya kan salah-salah ambil, salah-salah dengar kan. Waktu itu kan dia dengar-dengar dari siapa itu, dari ini. Jadi bidat-bidat. Ibu bisa telusuri deh. Itu banyak dari cerita-cerita apokrif. Apokrif itu banyak cerita tentang Isra Mi'raj, cerita tentang yang Wahyu itu semua ada, Bu. Semua ada dari buku-buku di itu. Bisa ditelusuri. Yang Maria di pohon korma itu nggak ada di Alkitab, tapi ada di buku apokrif itu, Bu. Semua ada, Bu, yang di situ. Jadi ya jelas itu bukan firman Tuhan. Lalu Isa membuat burung, itu cerita apokrif, Bu, abad 2, Bu. Ada itu semua. Membuat burung, tentang Zakaria, tentang itu Maria ibu Yesus, itu kan beda-beda. Itu semua ada di itu. Yang anaknya bisa waktu ngomong ketemu. sama semut. Iya, itu ada di itu di apokrif abad 2. Saya punya di semua catatannya, Bu. Ada, Bu, semua, Bu. Jadi nggak mungkin itu firman Tuhan. Itu alasannya kenapa beliau tidak mau bahas Al-Quran rupanya ya. Iya. Orang nggak akan pernah. Nggak akan pernah. Zulkifli tidak akan pernah bisa bahas ayatnya, Bu. Tidak akan pernah. Selalu dia balik lagi. Jangan terpancing makanya. Kalau Ibu nggak terpancing, gua terpojok ya. Saya udah tahu banget. Jangan terpancing. Jangan mau. Pak Kace nggak kena. Dia itu nggak kena. Wah, kalau itu selalu dikejar. Makanya dia sama Pak Kace ini. Iya, dia kelemahan itu. Jangan mau. Kalau dia setir bicara lagi Alkitab, apapun ininya pasti dia lari ke Alkitab, pasti ke Alkitab. Itu dia. Sama bawa Roh Kudus. Nggak akan pernah dia, selalu seumur hidup saya debat sama dia, nggak akan pernah dia bangga dengan kitabnya sendiri lalu bicara. Nggak pernah. Mantap, Anda luar biasa. Iya, Perlawanan sekali. Menurut Bu, kalau orang tidak mau bahas kitabnya itu kira-kira kenapa itu, Bu? Begitu. Iya, dia nggak punya senjata, Pak. Dia nggak punya senjata kan? Nggak ada senjatanya di situ, nggak ada senjatanya di situ. Nah, kalau saya kan, dia kejar kita kan, ini psikologinya kan begitu, Pak. Kalau dia kejar saya kan tentang Alkitab, saya jawab semua karena saya punya banyak jawaban dari kitab saya sendiri. Nah, kalau dia nggak bisa jawab, Pak. Makanya dia seling lagi nggak bisa jawab. Dia nggak punya senjata untuk dia bela di situ gitu. Ayatnya kan mentok-mentok. Dia jawab begini, nanti kalau misalnya kita tahu, dia nggak bisa, Pak. Nggak pernah itu kelemahan Pak Jul itu saya kasih tahu. Nggak pernah. Tadi kan hanya gini. Atas dasar apa ada mempercayai Yesus itu Tuhan? Loh, Bapak mau ayatnya enggak? Saya kasih mau tahu ayatnya enggak? Terus bagaimana coba? Ini orang lebih daripada perempuan memang. Lain kali jangan mau, Bu. Jangan mau disetir. Jangan mau. Saya udah tahu banget. Dulu saya mau ya dia ngomong tentang Alkitab lagi, saya jawab kan, saya punya jawaban semua tentang dia punya ayat-ayat comotan itu kan, punya jawaban semua. Lama-lama saya perhatikan gaya ini, oh dia takut sekali kalau bicara tentang itunya. Nggak bisa. Nggak berani dia, Bu, nggak berani. Selalu bilangnya kalau dia udah terpojok dia bilang apa? Kamu menista gitu, kamu menghujat. Nah, itu. Lalu seperti orang mengancam dia akan gimana gitu. Itu dia. Itu tadi dia udah mulai kamu menghujat ya, padahal apa yang menghujat ya dia sendiri. Iya, dia sendiri melakukan hal yang sama gitu kan. Menjatuh-jatuhkan. Iya, dia begitu Pak Zulkifli itu. Dia mengira Tuhan itu apa kayak gini-gini, diberikan penjelasan tidak mau. Dan kita bertanya tentang, saya balikin nih mengenai tentang kalau kamu misalnya mempertanyakan seperti itu, saya balikin ya wujudnya malaikat yang di Gua Hira menjumpai Muhammad seperti apa. Nah, ini sudah mulai kepanasan lagi kan. Saya bilang Kristen itu akan lebih mudah dan lebih banyak bahan kalau untuk mau bikin canda-candaan tentang nabinya. Ya kan? Sebenarnya banyak, cuman kami masih menghargai. Lah ini diajak diskusi baik-baik untuk berikan penjelasan. Kenapa sih kok dalam Quran itu ada ayat tentang ada kitab tentang Taurat dan Injil dibahas di situ? Apa kaitannya ya dengan kitab terdahulu? Ayo kita diskusi. Maksud saya seperti itu gitu ya. Kenapa lebih alasan sinyal hilang? Nah, setelah itu membawa akun baru dengan yang sok garang lalu mengubah alur ceritanya begitu kan. Terus baru bertanya kepada saya bahwa saya sebagai murtadin katanya
Harusnya lebih tahu dan saya akan belajar sama Anda. Waduh, ini gaya-gaya yang seperti Anda. Ya, saya balikin. Kamu ngomong seperti ini, saya balikin. Dan Anda sebagai orang Muslim harus lebih tahu daripada murtadin dong. Orang saya sedang mempelajari Quran dan saya nggak menghafal-hafal lagi Quran bahasa Arab, ya kan? Jadi seperti itu. Apapun alasannya Bu, apapun dia pakai untuk menghindar ditanya Qurannya. Tadi dia terpojok sekali ketika Ibu bilang yang disempurnakannya di mana. Nah itu dia nggak akan pernah bisa jawab itu. Nggak jawab dia, makanya langsung naik darah dia. Saya perhatikan. Nggak bisa dia, nggak akan bisa. Pokoknya kalau ditanya soal dia punya, dia nggak akan bisa Bu. Iya, jadi gini, dia sendiri yang berargumen ini sendiri, lalu saya bisa membalikan sendiri begini, dia sendiri yang menghindari lagi, lalu saya balas lagi dengan argumen yang seperti ini, dia merubah lagi, kan seperti itu jadinya, lari sana lari sini, iya kan? Nggak menentu. Gaya debat seperti ini harus seorang Zulkifli harus menjaga martabat dan harga dirinya lah. Apakah seorang Kristen yang ujuk-ujuk tiba-tiba mualaf hanya modal syahadat? Tapi satu pernyataan, Bu, satu ini tadi satu ininya, satu deklarasi, satu pernyataan yang paling telak yang saya itu dari mulutnya dia. Saya umat terjemahan katanya gitu kan. Saya juga umat terjemahan seperti kamu. Kan dia hina-hina kita kan tadi. Ketawa saya langsung tepuk tangan. Saya juga orang umat terjemahan kan. Tadi ibu nanya, ibu bisa bahasa ini nggak, bahasa Arab? Terus dia ngaku kan, saya juga umat terjemahan katanya gitu kan. Padahal dia permalukan kita. Kalian semua umat terjemahan. Dia sendiri juga. Iya, itu dia ngaku tadi. Wah, ini saya mau rekam ini pengakuannya. Dia juga ngaku dia umat terjemahan. tanpa terjemahan kan dia juga nggak ngerti kan bahasa Arab itu kan. Yang dia omongin selama ini kan yang dia hafal aja kan. Si Suti. Kalau orang hanya nyerocos doang tanpa orang bisa menjawab, itu kalau nggak pidato, kedua ceramah. Iya itu dia. Iya dia ceramah. Dia ceramah, makanya saya itu. Aduh gila. Tadi tuh jelas banget direkam. Saya juga umat terjemahan. Kami umat terjemahan. Oh my god. Dia ngaku begitu. Dia ngaku itu dapat lah itu. Biasanya dia menghina kita. Kalian kan umat terjemahan. Umat terjemahan. Alkitab udah dirubah-rubah, kalian nggak tahu katanya gitu kan. Dia ngaku sendiri. Ya, sekarang gini, kalau kita berbicara secara akal sehat ya, misalnya gini, teman-teman Muslim kita ini kan selalu bilang bahwa orang yang keluar dari Islam itu adalah orang yang tidak paham Al-Quran dan orang yang ya oke lah, memang kebanyakan jangankan kita yang sudah keluar, yang masih ngedoblok Islam saja sampai sekarang nggak pernah tuh dibekali buku hadis, nggak pernah tuh ngerti tentang isi Quran dan bahkan sejarahnya. Saya ini bertemu langsung gitu loh dalam realita ya. Jadi makanya teman-teman Muslim ini, yang dibilang Muslim ini yang mana sih sebenarnya gitu loh? Apakah yang disebut Muslim ini adalah seorang yang punya title titel ustadz atau ustazah atau ulama atau sebagainya? Sementara banyak mayoritas, hanya beberapa biji sih ustadznya daripada umat yang abal-abal seperti saya gitu loh. Apakah orang yang masih Islam sekarang ya, yang bukan ustadz, yang bukan ulama ya, apakah itu adalah orang-orang yang Islam yang benar-benar paham? Atau hanya selama ini pengalaman pernah debat dengan Kristen, baru cari-cari mengenai tentang bahan debat. Ya, sekarang bayangkan mayoritas Islam, seberapa mereka paham tentang Qurannya. Sementara saya sudah tidak pernah setiap berkesaksian dari awal mula saya tampil di YouTube ya, saya tidak pernah saya adalah mantan ustazah, enggak kan? Saya gini-gini segala macam, enggak kan? Saya mengatakan saya tidak pernah bercita-cita menjadi Kristen, bahkan sebagaimana cara saya menolak untuk saya menjadi Kristen, ya, karena saya tahu Pak Jul, tadi saya bilang Pak Jul, ketika Islam dimimpikan mengenai tentang bau-bau kafir, apakah ada tanda salib dan segala macam, itu saya sudah tahu bahwa itu pasti ada ada jin-jin kafir ini yang mencoba untuk merasuki saya supaya saya menjadi kafir, kan gitu. Saya sudah punya upaya Bang Jul, ya, kan sudah saya saksikan selama 3 minggu saya hampir gila Bang Jul, menolak kalimat dalam mimpi saya yang ternyata ya di kitab Injil orang Kristen itu persis loh Bang Jul. Lah Bang Jul nggak pernah nyimak kesaksian saya. Nah sementara tadi ketika Bang Jul bertanya, saya berikan penjelasan, Bang Julnya nggak mau dengar gitu ya Pak Kanuru, ya kan? Jadi memang repot orang seperti ini gitu. Harusnya kan dia bantah, ya kan? Dia bantah kalau mimpi Bu Fatimah itu tidak benar, dengan dia memberi argumentasi dia sebagai seorang Muslim bahwa mimpi itu tidak benar. Tapi di situ beliau tidak ada memberi pembelaan, malah tuntut harus jawab sesuai dengan yang dia mau adalah karena umat Muslim dan tahu bahwa Al-Quran itu salah, maka sekarang jelaskanlah di bagian mana di dalam Islam atau di dalam Al-Quran yang salah,
yang membuat Bu Fatimah keluar. Itu dikejar-kejarnya terus. Iya, harusnya begitu. Sama saya juga gitu Pak Kanuru, sama saya. Dia baru tahu kalau saya murtadin gitu. Saya nggak tahu kenapa dia nggak tahu gitu loh. Dari dulu, dari sejak awal saya di Facebook, saya ini udah bilang saya murtadin. Orang tua saya itu orang Melayu, satu orang Melayu, saya orang Banten gitu kan. Cuma memang dari kecil-kecil saya dibaptisnya waktu kecil-kecil SMP-an gitu. Dia nggak tahu kemarin tahu-tahu dia dengar, oh langsung saya dicecar. Kalau kamu bukan karena orang miskin katanya segala macam. Tahu nggak? Dia bikin lagi, diupload lagi di itunya. Di channelnya dia, saya katanya ngaku-ngaku lalu saya berbohong apa saya segala macam, difitnah saya Bu. Padahal memang itu begitu kenyataannya. Lihat ya di channel ya Tuhan Pak Zulkifli, asal ngomong aja gitu, asal ngomong, asal senaknya aja gitu loh. Memang saya murtadin mau bilang apa gitu loh. Tapi dia fitnah saya tuh di channelnya, luar biasa saya lihat ya. Tuhan Yesus, saya doain aja lah dia. Tuhan Yesus aja lah yang jamah dia gitu. Memang iya saya murtadin mau bilang apa? Iya Pak. Dia debater 7 tahun loh. Pertanyaan Fatimah satu pun kagak dia jawab loh. Iya. Iya. Dia bilang, kamu orang miskin katanya. Pasti kamu orang miskin. Saya bilang, sorry, zaman itu gua orang paling kaya, gua cucu Haji segala macam. Dia nggak pantas saya ngomong soal orang ini ya, tanah orang tua saya di mana-mana gitu, sampai nggak pantas lah ngomong gitu kayak sombong-sombong gitu. Tapi tuduhannya itu luar biasa loh, sampai dia bikin channel, bikin video itu di itunya dia. Uti Watimena berbohong, apa saya nggak mau lihat. Tapi dari ininya, waduh, gila. Dia fitnah saya sampai kayak gitu gitu loh. Padahal memang saya murtadin, nggak ada saya kebohongan. Mana bisa kita memakai dusta-dusta untuk menyatakan kebenaran. Itulah bedanya kita dengan mereka ya. Kita nggak bisa berbohong. Saya nggak bisa berbohong untuk menyatakan kebenaran. Nggak bisa. Kalau mereka kan bisa gitu kan. Takiyah namanya Bu ya. Kita nggak bisa. Takiyah. Jadi begini. Mereka memang sangat gemar sekali ya memvonis orang atau menghakimi orang ya. Padahal kalau Kristen kita legowo loh. Ada loh dari masa pendeta masuk Islam ada loh. Iya. Akhirnya Tuhan bongkar sendiri kan itu kayak siapa Kainama itu Tuhan bongkar sendiri. Mereka dibongkar sendiri sama Tuhan kan kepalsuan. Ya kita sih terima aja kan. Ribut. Maksudnya begini, sebenarnya mengenai orang itu pindah keyakinan itu kan memang dari orang itu sendiri ya kan. Orang itu mau bersaksi dusta itu urusannya dengan Tuhan, ya kan? Orang itu bisa menjadi Kristen karena apa? Alasannya sebenarnya alasan pribadi dia dengan Tuhan. Tetapi yang jadi masalah, teman-teman Muslim ini lebih cenderung, nggak mungkin orang yang keluar dari Islam itu, nggak mungkin, nggak ada orang yang murtad, ya biarin aja. Sampai kiamat tiba-tiba Indonesia bisa jadi Kristen semuanya, bagaimana? Iya. Roh Kudus nggak bisa dicegah. Nah, setiap kali ada orang yang keluar dari murtadin, diharuskan mengerti semua isi Quran. Yang dipertanyakan yang masih Islam gejeblok sampai sekarang, maaf ya kata-kata bahasa kasar saya, begonya lebih daripada saya. Apakah mereka bertahan sebagai Muslim di sana karena mereka apakah mereka bisa dikatakan Muslim? Sementara, mohon maaf ya Pak Zulkifli juga ya. Sementara umat Islam di Indonesia ini tidak pernah dibekali yang namanya buku hadis. Terjemahan Al-Quran pun baru di abad berapa sih? Baru di tahun berapa sih ada? Iya, 200 tahun setelah itu. Emang dulu ada terjemahan bahasa Indonesia LAI Departemen Agama? Emang ada? Nggak ada kan? Semua wajib Quran, semua wajib bahasa Arab yang harus kalau megang wudhu. Kalau ada terjemahannya nggak usah pakai wudhu, nggak apa-apa. Itu yang jadi masalah, nggak tahu kenapa mereka ini kayak orang, kayaknya kayak kesetanan kalau ada yang murtad gitu. Pokoknya diharuskan, kamu murtad, kamu kafir, kamu gini-gini, bohong kamu. Karena diiming-imingi Indomie kan, karena karena jodoh kan, karena pekerjaan dan segala macam. Itu kenapa mereka ini seperti cenderung bahwa penghakiman ini bagi mereka ini adalah hal yang biasa, ya. Jadi menurut mereka ya itulah seperti yang dikatakan. Kalau saya ingat di Pak Amin Wijaya mungkin masih ingat nggak di hadis riwayat Muslim dan Bukhari itu mengatakan bahwa umat Islam ini walaupun berzina sekalipun itu tetap masuk surga karena apa? Orang Yahudi dan Nasrani yang menebus dosa mereka. Coba bayangin. Dosa-dosanya dosa-dosa mereka ditimpakan ke orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir. Tapi kan dibantah lagi di QS 1971 merupakan suatu ketetapan bagimu untuk mendatangi neraka. Kan itu udah dibantah di Qur'annya sendiri di QS 1971. Nah, makanya sebenarnya begitu loh. Saya ingin mempertanyakan secara logika, ya kan? Kenapa ya? Kok ada Quran ini mengkait-kaitkan tentang Taurat dan Injil? Nanti akan mengarah ke situ maksud saya. Bicara mengenai tentang penebusan, bicara mengenai tentang pengampunan, definisinya seperti apa dan segala macam. Bagaimana menurut perspektif Islam mengenai tentang pengampunan, bagaimana menurut Kristen, itu sebenarnya kita mau ngebahas secara secara logika lah. Ayo kita bahas. Kalau dalil-dalil Anda mengatakan seperti ini artinya bicara tentang penebusan juga. Cuman yang jadi masalah, kenapa yang jadi penebus orang Nasrani dan orang Yahudi? Kan
Kan kasihan kalian yang punya kesalahan, kalian yang berbuat dosa, yang berzina, masa saya harus nebus kan gitu? Kan ini konyol. Oh, berarti pakai konsep penebusan juga ya? Loh, iya Pak. Kalau misalnya kita lihat nih di apa namanya nih, di hadis riwayat Bukhari, di hadis riwayat Muslim, ini semuanya nih ada nih. Dari Berarti Ahmad. Standar ganda dong. Kita Standar ganda. dicaci-caci bilang, ngapain kamu yang berdosa kok Yesus yang tanggung katanya. Nah, makanya saya bilang, penebusan versi Islam ini kan begini katanya, akan datang hari kebangkitan, Allah akan menyelamatkan setiap muslim dengan mengorbankan seorang Yahudi atau Nasrani sebagai korban pengganti di neraka jahanam. Ini di Sahih Muslim buku 37 nomor 6665. Ya pakai acara penebusan juga tuh, istilah tebusan juga artinya kan. Makanya katanya nggak tahu istilah penebusan, iya. Pakai istilah penebusan juga. Oh, itu yang disalib itu kan katanya disalib yang diserupakan. Nah, itu kan penebusan juga akhirnya. Yang diserupakan itu yang menebus. Nah, katanya nggak kenal istilah tebusan. Siswa Fatima Pak Kanuru itu di HR Muslim 4971. Iya, itu sama. Yang dibebankan. Iya, itu juga sama. Saya kirim ke WA ya, ke WA sama di rak ya. Itu hadis riwayatnya dari termasuk itu juga sama ya. Kalau kita mau melihat dari asbabun nuzulnya, iya, kita lihat di Ali Imran 25, Ibrahim 51, di Toha 15, Al-Jatsiyah dan ayat-ayat berikutnya. Ini sebenarnya mengkonfirmasikan mengenai tentang penebusan yang katanya kenapa orang-orang Islam mengatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani ini adalah orang sebagai pengganti dosa mereka, karena ini sebagai balasan kekafiran orang-orang Yahudi dan Nasrani, katanya seperti itu. Ini dalam Quran. Udah dapat belum si Suti, Pak Kanuru, si Fatima? Ini saya juga bertanya-tanya tuh. Hanya karena mereka Muslim, hanya karena mereka beragama Islam, meskipun pezina, pembunuh, itu masih tetap masuk surga katanya. Iya. Itu di mana Pak? Itu di mana Pak? Di mana ayatnya Pak? Itu juga di mana ayatnya? Di mana tuh Bu? Itu mereka selalu bilang begitu. Orang Kristen enak aja bikin dosa karena udah ditebus. Padahal yang ada ayatnya begitu kan dia ya, bukan kita ya. Enak orang Kristen boleh. Dari hadis Muttafaqun alaih juga ada. Hadis riwayat Muttafaqun alaih juga ada. Cuman saya di halamannya saya lupa. Itu juga ada di hadis riwayat yang lain juga mengatakan seperti itu. Kan begini, Rasulullah bertanya kan, Rasulullah bagaimana ini tentang keadaan orang-orang yang seperti ini, asalkan asalkan orang itu tidak musyrik dan tidak menduakan Allah, tidak menyekutukan Allah, mau matinya tetap masuk surga katanya. Terus ada murid sahabatnya bertanya begini, walaupun berzina dan mencuri katanya. Iya, walaupun berzina dan mencuri. Coba, ini definisi tolak ukur mengenai tentang kesucian Tuhan ini seperti apa sih gitu loh. Saya bingung. Ke-10 firman itu udah mengatakan jangan berzina, jangan mencuri. Ya kan? Itu artinya orang udah melanggar dari hukum Allah itu sendiri. Tetapi kok di sini bisa masuk surga? Asal Islam. Asal Islam. Menyembah Allah benar-benar doang. Iya, asal Islam. Karena Bu Fatima nggak bisa ditampilkan ya? Bu Fatima, kalau Bu Fatima bingung, saya lebih bingung lagi. Makanya tadi saya pikir dengar kabar kan, loh, kok ini nggak ada debat nih Zulkifli, ini penyesat nih saya pikir kan. Makanya saya bilang tolong hubungi Kanuru, nanti pasti ribut. Nah benar kejadian. Nah saya bilang begini, tadi saya pikir tadi debat tadi dia bisa membahas Al-Qur'annya dan Bu Fatima bisa membahas Alkitab kan. Iya, saya juga tadi komporin supaya saya pengen lihat gitu gimana. Iya, dia membahas Alkitab kan geblek. Enggak ada korelasinya dia untuk bahas Alkitab. Ini manusia apa ini? Enggak ada sopan itu. Kapasitas dia apa sekarang? Semua ayat yang dia kasih dia comot itu ada jawabannya semua. Jadi saya juga pengen sekali-sekali dia bicara tentang Quran, tetapi selama ini nggak akan pernah bisa Pak, nggak mau dia selama ini nggak mau, sama sekali nggak mau. Lalu kalau dipaksa dia bilang kita menghujat. Kalau dipaksa dia bilang katanya kita melecehkan, menghujat katanya, menista. Kalau dibalikin lagi dia bilang menista katanya. Al-Quran sudah terlalu mulia katanya. Ya. Bebas membahas Alkitab, sementara Alkitab tidak pernah menyebutkan bahwa ada kitab baru setelah Injil, bahwa ada nabi baru setelah kedatangan Yesus sebagai penyempurna. Anehnya ketika saya bertanya Bang Zul, maaf kenapa ya Al-Quran itu kok bisa menyebut-nyebut tentang Taurat dan Injil dan bahkan dibenarkan oleh Allah di abad 7 itu. Sebenarnya sederhana pertanyaan saya. Sederhana tetapi sekaligus monohok untuk membukakan mata hati mereka supaya mereka ya. Kenapa? Ini yang disebut logika main. Gitu. Jadi bukan standar ganda. Ya mereka ini benar-benar melakukan standar ganda ini sudah biasa, sangat terbiasa justru membalikkan fakta bahwa kamu orang murtadin seharusnya tahu ini segala macam. Waduh, ini yang payah. Sementara dari Muslim sendiri tidak bisa memberikan penjelasan. Iya. Saya masuk Kristen kenapa? Iya, itu tadi ada si Nandar juga tuh di chat private chat. Nah, itu dia tuh lucu sekali tuh.
Ngaku sekarang dia lagi bikin sensasi baru. Muhammad Al-Amin ya. Amin itu adalah bukannya Yesus ya, yang Alfa dan Omega. Dia lagi bilang Alfa dan Omega itu Allah, bukannya Yesus. Dia lagi bikin sensasi kayak gitu. Dari Asmaul Husna. Iya. Asmaul Husna itu salah satu mengenai tentang klaim yang dinyatakan oleh Yesus sendiri sebenarnya. Seharusnya dari situ harus percaya dong. Kenapa di Asmaul Husna itu ada beberapa bagian bisa dikatakan 70% itu cirinya ke Yesus. Begitu harusnya. Tadi dijawab sama Pak ini kan, Pak KC itu, yang dia katanya yang Muhammad Ar-Rahman dan itu tadi Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman Al-Rahim dijawab sama Pak KC itu. Ada tuh ada ayatnya dikasih sama Pak ini. Justru di dalam Qurannya itu justru Isa justru Isa yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu loh, yang rahmatan alamin. Justru Isa yang rahmatan alamin. Nanti saya mau tanya Pak KC. Ada ayatnya tadi itu saya dengar dia punya debat. Kan mereka bilang Muhammad kan yang rahmatan alamin. Justru di kitabnya mereka disebut Isa yang rahmatan alamin. Di Anbaina apa sih ayatnya tadi itu, nanti saya tanya. Justru nggak ada Muhammad, nggak ada disebut rahmatan alamin. Justru Isa disebut. Nah, sekarang dia lagi bikin sensasi ya. Alfa dan Omega itu adalah Muhammad, katanya Muhammad sudah ada sebelum dia jadi, katanya gitu. Iya, kembali di Anbiya, nah itu dia. Itu apa? Ini kan dalam kurung gitu kan. Nah, kata Aceh bongkar itu ayat-ayat di sebelumnya itu menceritakan mengenai Isa. Kemudian kenapa dia dikurung? Dia ditulis Muhammad. Nah itu dia. Tidak ada korelasi kenapa di ayat sebelumnya itu mengenai Isa, kemudian pas dibuat di situ dalam Muhammad, kan nggak ada hubungan tiba-tiba. Iya, itu dia tadi Pak, itu di An-Anbiya Pak, di An-Anbiya. Iya. Itu awalnya itu untuk Isa. Mereka selalu bilang Alkitab sudah dirubah-rubah, padahal mereka hampir setiap ayatnya itu tanda kurung, tanda buka tuh hampir semua ada Pak. Hampir semua ada. Mereka bilang kita yang berubah-ubah gitu loh. Iya, mengenai tentang penebusan lagi nih, mungkin Pak Amin Wijaya nanti mungkin mau ngomong lagi ya, karena memang ada dari hadis riwayat. Tadi Bu Utin nanya ya? Udah dikirim. Ini belum? Udah dikirim itu ke WA-nya tuh. Oh iya. Share screen. Mereka itu membawa dosa segunung ya, sebesar gunung, coba bayangin. Sebesar gunung bisa dikatakan, mereka bebas dosa lah gitu ya. Nah, enak banget kita sudah nebus. Nggak bisa di-share ya, si Fatima ya, nggak bisa ditampilkan. Kita dibilang dusta. Nanti kalau saya bisa, saya lihat. Cuman suka agak lemot, mudah-mudahan sih nggak lemot ya sebentar. Kemarin tuh saya udah coba tapi lemot banget. Iya, jadi memang tadi kaget saya. Kenapa saya kaget? Saya pikir tadi dia mau menjelaskan Al-Quran, makanya saya tertarik masuk ya. Iya, Pak, saya yang komporin dia, Pak. Saya yang suruh dia masuk karena saya pengen dengar gitu penjelasan bagaimana nih omongan dialog yang baik, damai, tentram, dan saya bisa ambil pelajaran dari situ. Saya yang kompor-komporin tadi, Pak Juma masuk, Pak. Ternyata dia cuma ngajak berantem. Aduh, orang tadi, saya ngomong baik-baik, Pak. Masuk, Pak. Pengen denger itu dia ini. Halo, Pak Juma. Ternyata biasa saja seperti yang lain-lain. Iya. Zulkifli sama Juma beda ya? Iya, dia. Juma itu Zulkifli M. Abbas, singkatan dari. Ya, tadi udah masuk. Mungkin masih dengar kali dia di sini, Pak. Biar aja. Udah keluar dia. Saya kagetnya udah keluar ya. Kayak perempuan cerewetnya itu nggak dihargai wanita itu laki-laki dihargai gitu kayak gitu. Saya punya debat sama dia, tahu nggak Pak Fernando, debat saya sama dia kalau di WA dipotong-potong suka-suka. Pernah satu kali kan saya kesel sekali kan, dia bilang katanya roh kebenaran itu kan Muhammad. Saya kesel sekali saya ngawurnya penyelewengannya terlalu banyak itu. Lalu saya japri dia kan. Saya japri dia cuma sekali aja, habis itu saya nggak ngomong lagi. Saya bilang itu saya terangin roh kebenaran itu adalah Yesus, saya terangin semua. Saya pikir kan kalau di japri kan nggak perlulah masuk di YouTube kan, karena itu kan japri kan, jaringan pribadi. Masuk juga Pak, dimasukin ke YouTube juga. Terus tahu nggak, habis itu terus dia ngoceh seolah-olah saya berantem sama dia, padahal saya cuma ngomong sekali, dia ngoceh sepanjang-panjangnya. Itu dia. Jadi kalau WA saya yang itu nggak pernah ada yang benar, dipotong-potong, diambil yang dia mau aja gitu loh, penuh dengan penyelewengan semua gitu. yang tadi nih, ini saya bilang kenapa saya nggak suka pakai server begini, karena loadingnya lama banget, susah banget loadingnya. Iya, saya juga nggak bisa. Malu saya kayak gini nih. Bisa dibaca nggak? Kecil sekali, nggak kelihatan. Layarnya bisa digedein sih, Suti.
Oh iya. Miringin bisa digedein. Iya. Pakai tangan. Oh iya bisa. Ini aduh, imut banget saya punya, susah. Mau di Oke, baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik. Dan lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana teman-teman para apologet Kristen ini mereka sangat luar biasa dipakai Tuhan dengan hikmat Tuhan sehingga mereka bisa membungkam bahkan mematahkan setiap data dan argumentasi dari seorang Ustadz Suma yang pada akhirnya membuat Ustadz Suma sendiri kepanasan. Entah mengapa Ustadz Suma harus kepanasan dan emosi ketika data dan argumentasinya itu bisa dipatahkan, karena padahal yang dibahas dalam diskusi itu mengenai iman kekristenan. Mana mungkin seorang Ustadz Suma ini yang tidak beriman dan percaya kepada Yesus Kristus terhadap kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab, dia bisa dengan begitu baik untuk membawakan setiap data dan argumentasi berdasarkan dengan iman Kristen itu sendiri. Apalagi kalau kita melihat niatnya untuk berdiskusi mungkin hanya untuk mengusik, bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk mengotak-atik, bahkan juga mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab itu sendiri. Padahal kalau kita melihat ketika Ustadz Suma ini berdiskusi ketemu dengan orang yang paham tentang, sungguh-sungguh paham tentang Alkitab, maksudnya bisa mentafsirkan Alkitab dengan baik, tahu fakta historis sebuah penulisan Alkitab atau ayat Alkitab itu sendiri, pasti Ustadz Suma ini akan kelabakan dan dia pasti akan bersuara besar, bahkan membuat room diskusi menjadi heboh atau rusuh untuk menutupi ketidaktahuannya tentang isi Alkitab, tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Hal inilah yang sangat disayangkan ya, ketika niat dari Ustadz Suma untuk berdiskusi hanya untuk mengusik iman kekristenan dan juga untuk mencari kesalahan di dalamnya. Akan tetapi ketika membahas tentang imannya, tentang ajarannya, pasti dia akan kepanasan, pasti dia akan mencari cara bagaimana untuk menjebak orang tersebut. Seperti itulah lika-liku dari perjalanan diskusi atau debat jikalau ada Ustadz Suma di dalamnya. Ya, kita hanya bisa berdoa supaya suatu saat nanti Ustadz Suma ini tidak lagi mengotak-atik isi Alkitab, tidak lagi mencomot-comot ayat Alkitab, mentafsirkan dengan sesuka hatinya, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Tapi kita berdoa supaya kebenaran yang diotak-atik oleh Ustadz Suma ini boleh mendapat tempat bagian dalam hatinya untuk mengubah kehidupannya, supaya dia bisa melihat keselamatan, kebenaran yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dan kita berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan, dan juga pelayanan melalui media ini, supaya Tuhan berkati, supaya ketika kebenaran itu disampaikan, kabar sukacita itu diberitakan, banyak orang yang boleh mengenal, bahkan percaya, mengaku melalui mulut dalam hati mereka bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.